Tasikmalaya. Ini hanya untuk mengurai kemacetan saja jika memang nanti ada kemacetan. Artinya rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional melihat situasi dan juga kondisi di Simpang Cikaledong atau di jalur Nagrek, Jawa Barat. Kembali ke Anda, Cindy. Abel, kan jumlah pemudik sudah mulai semakin ramai. Apakah ada tindakan dari polisi? Misalkan kalau di jalur arteri yang jadi kendala suka ada pasar tumpah. Nah, apakah ada yang dilakukan oleh polisi, misalnya mengimbau agar tidak dilakukan terlebih dahulu? Kemudian juga apa imbauan dari polisi untuk pemudik motor yang mendominasi jalur arteri biasanya? Ya, Cindy, kurang terdengar, tetapi saya sedikit menangkap bahwa memang untuk polisi ini selalu menghimbau kepada para pemudik, baik yang kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2, begitu yang ingin melakukan mudik, mereka harus mengecek beberapa hal, termasuk cek kendaraan. Untuk roda 4 mungkin bisa dicek terlebih dahulu untuk bensin, lalu juga untuk ban serep, begitu ya, kelayakan dari mobilnya ini seperti apa, apakah bisa dilakukan untuk mudik dengan perjalanan jauh, begitu pula untuk roda 2 harus dicek terlebih dahulu kelayakan dari sepeda motornya, apakah memang bisa untuk melakukan mudik, begitu. Karena kalau saya lihat juga, Cindy dan juga saudara, kemarin untuk pemudik ini kan sudah mulai melakukan perjalanan dan juga membawa banyak bawaan. Nah, ini PR-nya adalah yang memakai sepeda motor terkadang ini menambah jok motornya ini menggunakan kayu dan meletakkan barang-barangnya ada di kayu tersebut, sehingga inilah yang sebenarnya berbahaya dan dihimbau untuk tidak melakukan hal tersebut, karena ini tidak hanya membahayakan diri sendiri tapi juga bisa membahayakan pemudik lainnya yang juga menggunakan jalan tersebut. Lalu untuk kendaraan roda 4 ini juga sudah mulai terlihat adanya mereka yang membawa barang-barang di atas kap mobil, dan ini juga dihimbau untuk tidak terlalu banyak, begitu ya. Kalaupun banyak, ini tidak sampai terlalu berat begitu untuk kapasitasnya di mobil mereka, karena juga ini akan menimbulkan bahaya begitu bagi penumpangnya sendiri. Selain itu juga untuk para pemudiknya sendiri ini dihimbau untuk tetap fit. Jika memang tidak fit, ya jangan dipaksakan untuk mudik pada saat itu juga. Baik. Karena tentu saja keadaan yang tidak fit ini membuat para pemudik ini bisa saja mengalami kelelahan, meskipun sudah disiapkan posko-posko bagi para pemudik yang kelelahan dan bisa melakukan istirahat atau beristirahat di posko tersebut, Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV Abel Insani, terima kasih. Tetap berhati-hati. Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas ribuan pemudik dari terminal bus di Jati Jajar, Depok. Para pemudik akan pulang ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Para pemudik mengaku antusias karena merasa terbantu dari sisi ekonomi. Sebanyak 7.940 pemudik yang tinggal di kawasan Jabodetabek mengikuti mudik gratis. Mereka diberangkatkan dengan 187 bus dari Terminal Jati Jajar, Depok, Jawa Barat. Para pemudik tampak antusias mengikuti program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan di tengah mahalnya harga tiket bus saat ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan program mudik gratis ini rutin dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hendak merayakan Idul Fitri. Kita pantau juga puncak arus mudik dari Terminal Kampung Rambutan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, selamat pagi. Kalau di sana seperti apa pantauannya pagi hari ini, Renata? Ya, selamat pagi Cindy dan juga saudara. Nampaknya tren lonjakan penumpang yang terjadi di Terminal Kampung Rambutan ini masih akan terus terjadi, yang dimana memang kalau berdasarkan keterangan dari pihak Terminal Kampung Rambutan ini diprediksi puncak arus mudik ini terjadi ataupun trennya ini masih akan terus terjadi sampai H-3 Lebaran atau tepatnya pada hari ini tanggal 7 April. Nah, kalau kita melihat data dari kemarin, ini hari Sabtu sejak pukul 7 hingga 12 siang sudah ada 61 bus antar kota antar provinsi yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan, yang dimana total penumpang yang naik
ataupun menggunakan bus tersebut ini mencapai 1.004 orang. Dan memang kalau kita prediksi ini memang nantinya akan semakin bertambah, karena kalau prediksi yang disampaikan oleh pihak Terminal Kampung Rambutan ini nantinya akan jatuh, arus mudiknya ini akan jatuh puncaknya pada tanggal 7 April. Kalau kita melihat juga data yang disampaikan oleh pihak Terminal Kampung Rambutan sejak H-10 atau tanggal 31 Maret hingga H-5 tanggal 5 April ini sudah tercatat ada lebih dari 7.000 penumpang yang meninggalkan Jakarta dari Terminal Kampung Rambutan. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan data tahun lalu, misalnya H-3 Lebaran 2023 ini sebanyak 3.332 penumpang yang menggunakan 142 bus. Jadi bisa kita prediksi juga pada hari ini bisa jadi ada 3.000-an penumpang yang berangkat ataupun meninggalkan Jakarta dari Terminal Kampung Rambutan. Masih kita pantau bersama-sama nantinya lonjakan seperti apa yang akan terjadi di puncak arus mudik yang diprediksi pada hari ini. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Kampung Rambutan, Jakarta. Dan Kompas Pagi masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Lagi buktikan Extra Joss. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Laksanya beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Binya tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Enaknya buka puasa. Makannya aroma kelapa. Manis dan gurih. Lumer di mulut. Manis gurihnya kelapa asli. Hangatkan Ramadan.
Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saudara, guna membuat perjalanan mudik ceria dan menyenangkan, sejumlah tulisan unik dibuat pemudik di belakang motornya. Tulisan ini membuat pengendara lain terhibur. Meski sederhana, namun tulisan-tulisan ini membuat para pemudik lainnya merasa terhibur. Beragam tulisan dari soal kangen orang tua, jodoh, sindiran korupsi timah, hingga sindiran kepinjaman online hanya untuk gaya hidup terpampang di belakang motor para pemudik. Salah satu pemudik dari Jakarta menyebut tulisan unik tentang 271 adalah sindiran atas apa yang saat ini sedang ramai dan sekedar hiburan agar perjalanan para pemudik lainnya dapat terhibur selama perjalanan menuju kampung halaman. Yang tahu-tahu aja Pak. Apa 271 triliun itu? Itu loh yang lagi rame. Yang korupsi timah itu ya? Oh iya Pak. Ini dari mana mau ke mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Mau ke? Brebes. Brebes. Gimana perjalanan, lancar? Lancar. Ada macet di Cikampek sekarang? Panjang. Informasi tadi sekaligus menutup Kompas pagi hari ini. Bagi Anda yang akan mudik, hati-hati di jalan. Saya Cindy Permadi, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita di Hari Fitri bersama program-program spesial di Kompas TV. Sapa Indonesia Malam Spesial Malam Takbiran. Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri. Series of Faith, Kalam Hati Spesial Idul Fitri. Hagia Sophia, One Day in the Haram. Suci Barbar Show Spesial Idul Fitri. Just for Laughs Gags, One Night in Al-Aqsa. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Puluhan sopir truk mengamuk di depan kantor ASDP Pelabuhan Merak. Mereka protes tak kunjung masuk kapal meski sudah 15 jam antre. Dari pantauan jalur arus mudik, kondisi kendaraan Sabtu malam di jalur utama Pantura, Simpang Perumnas Harjamukti, Kota Cirebon padat merayap. Jalur tol Bocimi Parungkuda yang longsor di kilometer 64 dapat digunakan arus mudik secara gratis. Nantinya jalur menuju Jakarta Sukabumi akan diberlakukan hanya satu jalur saja. Halo, selamat pagi saudara. Sapa Indonesia akhir pekan kembali hadir mengisi dan menemani minggu pagi Anda hari ini 7 April 2024 bersama saya Asri Gunawan dan saya Putri Oktaviani. Nah, Asri, hari ini kayaknya informasinya sebenarnya dari kemarin-kemarin ya. Lebih banyak soal mudik karena kalau kita lihat kemarin kan sempat jadi salah satu prediksi puncak arus mudik. Nah, artinya kemarin juga kalau kita pantau di beberapa titik ini ada kepadatan, bahkan kemarin saya sempat lihat di salah satu kanal sosial media bahwa ada orang yang curhat di Cikampek itu sampai berjam-jam, bahkan sampai 4 jam, 5 jam itu untuk mengarungi Cikampek itu. Gak cuma di tol aja, tapi kemarin saya juga sempat memantau lah di stasiun Pasar Senen juga padat sekali karena memang diprediksi kemarin menjadi puncak arus mudik, tidak hanya kemarin tapi hari ini dan juga besok bahkan sampai H-1 Lebaran nanti itu menjadi puncak arus mudik begitu. Tidak hanya di jalur darat melalui mobil begitu ya untuk di jalur tol, tapi juga di kereta api, moda transportasi kereta api yang mana di stasiun kereta api ini mulai dipadati oleh para pemudik. Tapi yang ini juga waktu yang penting juga diketahui ya. Ini kan kemarin di stasiun Pasar Senen banyak banget pemudik ya. Ini mereka benar-benar chaos banget. Kenapa tuh? Karena pertama ada yang telat datang, ada yang nggak tahu harus harus check in dulu, dan pokoknya banyak kendala yang memang dialami oleh para calon penumpang dan juga calon pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan mulai dari tiket, check in, data diri pribadi dan juga barang bawaan. Ini banyak yang ketinggalan kemarin jadi banyak yang balik lagi gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Udah masuk keluar lagi ya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, itu juga saudara tentunya mengecek juga kondisi kendaraan sebelum berangkat, terutama juga kondisi fisik ya, karena kan berjam-jam di jalan bisa jadi macet dan juga tentunya harus menjaga mood supaya kalau di jalan jangan sampai ini memicu emosi meskipun ini kan juga masih bulan puasa ya. Oke, dan nanti seperti biasa saudara kita juga akan menghadirkan perbincangan kalau nanti ada ini ya, Sri, hijab look buat nanti yang mau berlebaran. Nah, ini kalau misalnya mau lebih fashionable. Iya, ini inspirasi lah ya. Bisa jadi inspirasi supaya hijabnya nggak gitu-gitu aja modelnya. Nanti kita lihat ya harusnya motifnya yang bagusnya kayak apa, kemudian modelnya seperti apa. Nah, tapi sebelum ke sana saudara kita akan terlebih dahulu mengupdate informasi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini ada berita soal puluhan sopir truk logistik melakukan protes kepada petugas ASDP karena tak kunjung masuk ke kapal setelah 15 jam mengantre. Para sopir khawatir muatan yang diangkut seperti sayur mayur dan buah-buahan membusuk jika terlalu lama tertahan di pelabuhan.
Para sopir truk ini memprotes petugas pelayanan yang mendahulukan kendaraan pribadi untuk masuk ke kapal. Pasalnya, mereka telah mengantre dan tertahan di kantong parkir dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni selama 15 jam. Protes dilayangkan karena para sopir khawatir muatan buah dan sayur yang dibawa truk bisa rusak dan busuk karena terlalu lama tertahan di pelabuhan. Selain itu, muatan hewan ternak di truk juga lemas karena diduga kelaparan dan kepanasan. Belum ada ambilan dari Koldisel, Pak. Ada pemberitahuan nggak dari pihak Yang diamati mobil pribadi orang-orang mudik. Kita bawa kan buah kami sudah pada busuk semua, Pak. Ini buah apa yang dibawa? Buah pepaya, Pak, kami. harapannya apa nih kepada pihak ASDP? Harapannya tolonglah untuk buah sapi segala macam yang bisa busuk itu tidak. Sementara itu penumpukan kendaraan terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung sejak siang hingga Sabtu malam. Meski penumpukan hanya terjadi di kantung parkir dermaga eksekutif, namun kendaraan dari pintu keluar Bakauheni Tol Trans Sumatera yang masuk ke pelabuhan membuat jalur antrean menjadi padat. Kondisi ini bahkan membuat pemudik harus antre sekitar 3 jam. Ribuan pemudik motor yang terjebak antrean di luar area parkir pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, tampak kelelahan karena harus menunggu lama di atas motor. Banyak ibu dan anak-anak kecil yang harus beristirahat di tempat seadanya untuk melepas penat selama menunggu antrean. Antrean yang cukup lama juga diakui pemudik menguras energi tubuh sehingga gampang lelah. Antrean kendaraan pemudik di gerbang Tol Merak kembali terjadi pada Sabtu malam. Terpantau kemacetan mengular hingga 6,5 km dari gerbang Tol Merak menuju pelabuhan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemudik yang ingin masuk ke Pelabuhan Merak sehingga terjadi antrean. Selain itu, antrean ini juga terjadi karena akses menuju pelabuhan atau di exit Tol Merak dijadikan buffer zone atau zona untuk membeli tiket penyeberangan Pelabuhan Merak. Sejumlah upaya dilakukan petugas untuk mengurai kemacetan, mulai dari delaying system di rest area kilometer 43 dan kilometer 68 arah Merak hingga penambahan gardu transaksi. Untuk mengetahui kondisi terkini bagaimana pantauan arus mudik lebaran di Pelabuhan Merak, kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di sana. Selamat pagi Taufik, bagaimana kondisi Pelabuhan Merak pagi ini? Apakah sudah ada antrian panjang di belakang Anda? Ya, selamat pagi Astri dan juga saudara. Memang sejak kemarin sampai dengan pagi hari ini antrean panjang ini terus mengular di Pelabuhan Merak. Tepatnya di tempat saya berdiri yaitu di dermaga 6 atau di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Ini antrean ini sudah terjadi pada kemarin siang atau pada Sabtu siang lalu. Dan jika kita lihat saudara, jika dari H-10 sampai dengan H-5 Lebaran, memang antrean khususnya di area dermaga 6 atau dermaga eksekutif ini biasanya hanya berada sampai dengan area mall dan juga area pelabuhan dalam. Namun sejak kemarin siang memang antrean ini terjadi sampai dengan gerbang pintu masuk. Dan memang sampai saat ini tempat saya berdiri ini di gerbang pintu masuk ini sudah terjadi antrean yang memang cukup panjang untuk memasuki pelabuhan kapal. Begitu juga terjadi di pelabuhan reguler, yaitu pelabuhan 1 sampai dengan pelabuhan nomor 7 ini antrean pun cukup panjang untuk memasuki kapal untuk menyeberangi Selat Sunda ke pelabuhan Bakauheni. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan, memang untuk di area pelabuhan sendiri pihak kepolisian dan PT ASDP sendiri memperlakukan sistem penundaan ataupun delaying system. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penumpukan kendaraan secara berlebihan di area Pelabuhan Merak ataupun di zona-zona kawasan area Pelabuhan Merak. Jadi untuk antreannya ini hanya terjadi di kawasan Pelabuhan Meraknya saja, tidak sampai ke jalan raya. Jadi memang saat delaying zone ini dibuka ataupun titik-titik atau buffer zone-nya sudah diizinkan untuk memasuki area
pelabuhan, maka dari itu jalanan di Jalan Raya Pantura menuju Pelabuhan Merak pun ini ikut macet. Dan tapi namun hal itu kemacetan segera terurai dikarenakan tidak ada lagi kendaraan yang memasuki area Pelabuhan Merak. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan untuk kemarin di puncak mudik tanggal 6 April 2024 ini total ada 29.000 kendaraan yang melewati Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Hal ini meningkat 63% dari periode yang sama tahun lalu. Dan ada beberapa kendala saudara terkait proses antrian di Pelabuhan Bakauheni. Ini pihak dari PT ASDP bekerjasama dengan kepolisian ini melakukan beberapa rekayasa untuk mengurai antrean yang memang cukup panjang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada sistem penundaan yang melakukan beberapa titik-titik penundaan ataupun buffer zone. Dan pihak kepolisian serta PT ASDP ini sudah menyediakan ada 4 buffer zone, yaitu tempat menunggu bagi pemudik yang ingin menuju Pelabuhan Merak. Ini diharuskan untuk menunggu di kilometer 43, kilometer 68, di Lapangan Munik dan Cikuasa Atas. Dan seperti yang diketahui saudara, kemarin ini merupakan puncak mudik dan memang diprediksi puncak mudik ini akan terus terjadi sampai dengan tanggal 8 April nanti atau pada Senin besok. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh PT ASDP dikarenakan untuk tiket penyeberangan di Pelabuhan Merak sendiri ini sudah sold out atau sudah habis terjual untuk tanggal 8 April. Jadi untuk dari tanggal 6 April kemarin sampai dengan tanggal 8 April pukul 23.59 ini tiket sudah habis terjual. Jadi memang untuk pemudik yang belum memiliki tiket dihimbau oleh PT ASDP dan pihak kepolisian untuk tidak nekat untuk datang ke pelabuhan. Dan juga selain untuk yang tidak memiliki tiket, pihak dari kepolisian dan PT ASDP pun menghimbau kepada masyarakat yang ingin melalui Pelabuhan Merak ini untuk memesan tiket terlebih dahulu secara online minimal ataupun maksimal H-1 sebelum melakukan perjalanan. Hal ini ditujukan agar kita tidak nekat dan tidak terjadi penumpukan kendaraan baik itu di buffer zone maupun di area pelabuhan. Selain itu juga saudara, pihak dari ASDP juga menghimbau kepada masyarakat ataupun para pemudik untuk datang ke Pelabuhan Merak ini sesuai dengan tiket yang tertera sesuai dengan tanggal yang tertera pada tiket. Hal itu dikarenakan memang ada beberapa pemudik yang datang lebih awal tidak sesuai dengan tanggal tiket sehingga menyebabkan ini antrian ataupun penumpukan kendaraan ini terjadi di Pelabuhan Merak. Dan untuk saat ini kita masih terus memantau keadaan dari Pelabuhan Merak karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan semalam dari Kapolda Banten ini mengatakan bahwa untuk pemudik yang tidak kebagian tiket ataupun tidak mendapatkan tiket untuk di puncak arus mudik untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 6 maksud kami sampai dengan tanggal 8 April nanti ini dialihkan sementara ke Pelabuhan Ciwandan dikarenakan memang untuk kapasitas Pelabuhan Merak ini sudah penuh. Dan untuk apakah nanti Pelabuhan Ciwandan akan terus melayani kendaraan roda 4 ini masih akan diberlakukan secara situasional, tapi pihak dari kepolisian tetap menghimbau kepada masyarakat untuk membeli tiket dan tidak nekat untuk pergi ke pelabuhan jika tidak memiliki tiket asri. Ya, pagi ini masih terpantau ada antrean yang panjang dan memang diprediksi puncak arus mudik ini masih terus akan terjadi sampai tanggal 8 April 2024. Terima kasih. Laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi dari Merak, Banten. Informasi berikutnya saudara, jalur tol Bocimi Parungkuda yang longsor di kilometer 64 dapat digunakan arus mudik secara gratis. Jalur yang dapat digunakan untuk mudik adalah jalur B. Jalur B tol Parungkuda akan digunakan satu jalur untuk arus mudik dari arah Jakarta menuju Sukabumi dan sebaliknya untuk arus balik nanti. Penjabat Gubernur Jawa Barat telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mengantisipasi kemacetan di jalur arteri. Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan perbaikan jalur yang longsor ditargetkan bisa selesai pada hari Senin besok. Namun, untuk perbaikan secara permanen bisa memakan waktu hingga 3 bulan. Yang ini ya, tapi jalurnya jalur B. Jalur B itu dari Sukabumi, tapi untuk arah dari Jakarta. Jadi cuma jalur sebelah sana yang difungsikan. Berarti dari arah Jakarta ya ke Sukabumi Pak ya? Iya. Mudik ya. Nanti kalau arus balik kita pakai satu. Tapi hanya sebelah sana, 2 jalur sana.
Tetap bersama kami saudara karena usai jeda kami punya informasi dari pantauan jalur arus mudik. Kondisi kendaraan Sabtu malam di jalur utama Pantura Simpang Perumnas Harjamukti Kota Cirebon padat merayap. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Siap bakso ya? Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang gak peduli, sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kata orang, gue itu si paling kerja. Penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Dada sesak, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Silaturahmi kembali bersama Kecap Sedap dari kedelai pilihan, membuat masakan tak tertandingi. Kecap Sedap kedelai hitam spesial, kental meresap dalam masakan. Taste good. Buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan Kecap Sedap dari Wings Food. Arus mudik di jalur Pantura tepatnya di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat terpantau padat pada Sabtu malam. Kemacetan diperparah dengan banyaknya pengendara yang melawan arus. Petugas kepolisian yang diterjunkan terus mencoba menghalau para pengendara motor yang melawan arah. Selain memperparah kepadatan arus kendaraan, para pelanggar ini juga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Meskipun telah melihat petugas kepolisian, para pelanggar terus berdatangan. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di jalur arteri Cikarang Barat. Meningkatnya volume kendaraan pemudik terjadi karena adanya pertemuan dua arus lalu lintas dari jalur Kalimalang dengan arus lalu lintas dari jalur arteri Pantura Cikarang Barat. Macet di posisi Kancing itu udah mulai macet. Sampai di sini juga di Cibinong ini macet lagi. Bang
tadi itu macet karena apa? Karena ada putar arah atau gimana? Ya biasa kalau arus mudik kan begini ya, ada yang lawan arah, ada yang arus balik gitu kan, terbalik. Jadi bisa hujannya macet. Tapi di sini banyak juga yang lawan arah ya? Iya, banyak. Kondisi kendaraan arus mudik pada Sabtu malam di jalur utama Pantura, Simpang Perumnas Harjamukti, Kota Cirebon padat merayap. Kepadatan di jalur Pantura didominasi oleh kendaraan roda 2 serta sejumlah bus dan minibus yang tidak masuk tol. Kepadatan di titik ini terjadi sejak Sabtu pagi hingga malam. Kendaraan para pemudik mengantre di Simpang Pemuda Terminal Harjamukti hingga Simpang Perumnas. Kepadatan terjadi karena beberapa titik ruas jalan ditutup sehingga banyak warga lokal sekitar Cirebon juga bertumpu di titik ini. Tak hanya itu, kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menuju arah ibu kota Jakarta juga tersendat di titik ini. Sementara untuk jalur mudik selatan di Simpang Nagrek Sabtu malam terpantau ramai lancar. Jumlah kendaraan terus bertambah dan sempat dilakukan rekayasa lalu lintas saat kemacetan terjadi. Hingga saat ini terhitung ada 58.879 kendaraan dari arah Bandung menuju ke Garut atau Tasikmalaya. Kemacetan pun sempat terjadi di siang hari, namun kini sudah terurai dan keadaan ramai lancar. Pagi ini kita pantau arus mudik lebaran di jalur Limbangan Garut Jawa Barat dan di gerbang tol Cikatama bersama jurnalis Kompas TV Abel Insani dan Veronica Kartono di sana. Kita akan ke Abel terlebih dahulu di jalur Nagrek Jawa Barat. Selamat pagi Abel, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana dan bagaimana apakah pemudik sudah membadati jalur Limbangan di sana? Ya, selamat pagi Asri dan juga saudara. Sebelumnya saya ingin meluruskan dulu bahwa untuk saat ini saya berada di jalur Nagrek begitu ya. Dan memang untuk di jalur Nagrek ini memang sudah ramai terlihat dari pagi tadi. Ini kendaraan sudah mulai ramai, sudah mulai ada antrian kendaraan tapi memang tidak berhenti. Artinya untuk kendaraan sendiri masih tetap melaju walau dalam kecepatan atau dalam kecepatan kecil begitu ya, sekitar 40 km per jam saja. Untuk prediksi dari puncak arus mudik ini memang ada di hari ini dan prediksinya besok ini akan lebih banyak lagi. Karena kalau saya melihat tren dari maksud saya melihat data untuk tren kendaraan yang memang jumlahnya terus bertambah begitu. Kalau kemarin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang menyebutkan bahwa dari H-7 hingga H-4 ini memang untuk kendaraan selalu bertambah trennya dan bahkan akan terus bertambah hingga H-2 atau pada 8 April 2024 mendatang. Untuk saat ini saja ini sudah ada antrian kendaraan begitu ya, baik roda 2 ataupun juga roda 4 karena memang untuk jalur Nagrek ini adalah jalur yang biasa digunakan bagi para pemudik baik mudik lokal ataupun mudik dari Jakarta menuju ke beberapa tempat di Jawa Barat. Nah, untuk saat ini kendaraan yang dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya ataupun juga Garut ini sudah mulai terlihat. Sudah ada kendaraan-kendaraan dari roda 2 yang saya melihat memang mereka ini akan melakukan mudik. Terlihat dari beberapa dari mereka yang banyak membawa kendaraan, termasuk mereka menggunakan jok mereka ini dengan menambah kayu untuk meletakkan barang-barang mereka begitu. Ini artinya ada beban atau ada alat bawaan berlebih yang dibawa untuk pulang kampung atau mudik. Tapi tentu saja himbauannya tidak hanya untuk roda 2 tapi juga roda 4 bahwa yang pertama kendaraan harus baik pada saat untuk mudik. Entah itu dari sisi bensin harus dicukupi, lalu juga dari segi kendaraannya ini juga harus dipakai untuk perjalanan jauh. Lalu juga untuk para pemudiknya sendiri ini juga dihimbau agar bisa
menjaga kesehatan, karena tentu saja kalau tidak fit ini nanti sangat berbahaya jika melakukan mudik pada saat situasi dan juga kondisi tubuh mereka tidak fit begitu. Lalu untuk di jalur Nagrek ini hingga tadi malam ini memang sudah ada 75.142 yang kendaraan ini dari arah Bandung menuju ke Garut. Nah, kalau jumlah kendaraan totalnya ini ada 126.197, di mana 75.000-nya ini dari Bandung ke Garut, lalu arah sebaliknya ini 51.000. Data ini akan terus diperbaharui dan juga melihat bagaimana situasi dan kondisinya di jalan Nagrek begitu Asri, karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa ini akan terus meningkat sampai H-8, di mana untuk puncak arus mudik ini diprediksi nanti pada tanggal 8. Tentu saja antisipasi dari petugas ini terus dilakukan untuk menyebar beberapa personel di setiap titik rawan, baik rawan kemacetan ataupun juga rawan kecelakaan, untuk menghindari adanya kecelakaan, lalu juga untuk bisa mengurai kemacetan karena jalur-jalur yang saat ini digunakan ini memang sudah mulai ramai. Kita nanti lihat Asri, dan dihimbau untuk para pemudik agar bisa tetap menjaga kesehatan, dan meskipun sudah menjaga kesehatan ini juga ada posko-posko yang disediakan jika memang kelelahan nanti bisa istirahat di sana. Balik ke Anda Asri. Kalau di jalur Nagrek tadi terpantau ramai lancar, tapi memang sudah terlihat sejumlah pemudik ini mengisi ataupun juga memadati arus lalu lintas atau di jalur Nagrek. Kalau di gerbang tol Cikatama, seperti apa kondisinya Veronica? Apakah sudah padat juga, dan lalu apakah ada penerapan rekayasa lalu lintas oleh kepolisian di sana? Ya, selamat pagi Astri dan saudara, selamat berakhir pekan dan selamat bermudik bagi Anda yang melakukan perjalanan. Pantauan terkini dari gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Sudah terlihat mulai ada antrian kendaraan yang cukup panjang, namun kendaraan ini melaju secara padat merayap begitu Asri dan saudara. Jadi belum ada kepadatan yang parah atau stuck terjadi di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini. Hari ini Jasa Marga membuka ke-15 gardu tol utamanya serta 7 gardu tol satelit yang terletak di beberapa meter sebelum dan sesudah gerbang tol utamanya. Asri, rekayasa lalu lintas satu arah atau one way ini masih dilakukan mulai dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang. Sebelumnya pada pukul 4 sampai dengan pukul 10 tadi malam ini sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, ruas jalan tol Batang sampai dengan Semarang, sampai dengan kilometer 442 gerbang tol Bawen, ruas jalan tol Semarang sampai dengan Solo. Namun kini arus lalu lintas kembali normal ke arah timur dikarenakan pihak Korlantas setelah ditimbang kembali kondisi lalu lintas memungkinkan untuk kembalinya dilakukan seperti sedia kala, seperti normal. Informasi tambahan data terbaru menyampaikan bahwa tak hanya rekayasa lalu lintas one way yang diberlakukan, namun ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan di beberapa titik atau kilometer yang ada di tol Jakarta Cikampek, Asri dan saudara. Yang pertama adalah rekayasa lalu lintas kontraflow. Ini dibuka satu lajur dari kilometer 36 sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Yang kedua ada rekayasa lalu lintas kontraflow dibuka dua lajur dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 48. Kemudian yang ketiga ada rekayasa lalu lintas kontraflow yang dibuka sebanyak 3 lajur dari kilometer 48 sampai dengan kilometer 66. Terakhir ada rekayasa lalu lintas kontraflow dibuka sebanyak 2 lajur dari kilometer 66 sampai dengan kilometer 70. Ini semua rekayasa lalu lintas kontraflow ini dilakukan di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Sampai dengan hari ini sudah tercatat dari pukul 6 pagi sampai dengan saat ini saja, sekitar pukul 7.30, sudah ada 8.700 kendaraan yang melintas. Jadi memang peningkatan volume sudah ada, namun kepadatan yang berarti masih belum terlihat di gerbang tol utama Cikampek ini. Asri.
Baik, itu tadi pantauan dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih jurnalis Kompas TV Veronica Kartono, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dari jalur Nagrek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, PLN menggelar apel siaga kelistrikan nasional jelang Idul Fitri di lapangan PLTGU Gresik, Jawa Timur. Dipimpin langsung Direktur Utama PLN, pihaknya menyatakan kesiapannya menghadapi Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo memimpin langsung apel siaga ratusan petugas PLN seluruh Indonesia di lapangan PLTGU Gresik, Jawa Timur Sabtu pagi. Dalam agenda siaga persiapan untuk menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah, Darmawan menyampaikan PLN tengah bersiaga penuh terhadap sistem kelistrikan, personil hingga infrastruktur pendukung untuk menghadirkan momen Lebaran dengan layanan listrik yang tetap terjaga keandalannya. Darmawan juga menyampaikan saat ini seluruh infrastruktur kelistrikan PLN memiliki stok energi primer di atas hari operasi pembangkit. Pasokan energi primer dalam posisi yang aman, rata-rata di atas 20 hari operasi, dan beban puncak pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah diperkirakan sebesar 32.749 MW. Daya mampu pasok sebesar 51.350 MW. Dalam hal ini masih ada cadangan 18.602 MW dan kondisi kelistrikan sangat aman, seluruh pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi dalam kondisi terbaik dan prima. Termasuk menjaga kesiapan Lebaran 1445 Hijriah ini, maka kesiapannya terdiri dari pertama adalah pasokan dan stok energi primer, baik itu batubara, gas, maupun BBM-nya. Kemudian kedua, kami juga menjaga keandalan dari sistem dalam proses itu, maka maintenance pembangkit kami sudah kami lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga tadi kita sudah mengecek kesiapan pembangkit di Santero Nusantara, alhamdulillah. Kemudian juga selama masa siaga Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, PLN menyiagakan 81.591 personil dan 2.766 posko yang tersebar di setiap titik vital kelistrikan dan pusat keramaian publik. PLN juga menyiagakan personilnya siap melayani selama 24 jam. Hal ini dilakukan karena sebagai langkah antisipasi banyaknya pengguna jalan yang menggunakan kendaraan listrik. Dedi Haryanto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur. Memasuki puncak arus mudik Lebaran, terjadi kenaikan jumlah kendaraan di ruas tol Jakarta Tangerang, saudara. Agar mudik nyaman selamat sampai tujuan, pemudik diminta beristirahat di rest area terdekat dan tidak berhenti di bahu jalan tol. Pastikan juga saldo uang elektronik cukup guna menghindari antrian panjang kendaraan di pintu tol. Simak liputan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Subandi berikut ini. Saudara, memasuki puncak arus mudik Lebaran tahun 2024, ruas tol Jalan Jakarta Tangerang ini mulai dipadati oleh kendaraan. Sehingga ini para pemudik dihimbau untuk tidak beristirahat ataupun berhenti di bahu jalan, karena ini selain juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Para pemudik dihimbau untuk dapat melakukan istirahat di rest area terdekat, di mana selain beristirahat, para pemudik juga dapat melakukan aktivitas lain seperti beribadah dan juga di tempat rest area yang saya melaporkan saat ini juga disertai atau difasilitasi oleh area bermain anak. Namun tidak hanya itu saja, yang perlu diperhatikan ini adalah juga terkait dengan saldo kartu elektronik Anda. Sehingga ini memang untuk menghindari terjadinya antrian panjang kendaraan ketika melakukan tap in ataupun tap out di pintu tol. Sehingga bagi Anda yang tadinya sering kekurangan saldo kartu elektronik ataupun sering meminjam kartu elektronik ke pengemudi yang di belakang Anda, ini sudah tidak diperbolehkan karena memang dari sistem dari Get Tol ini sudah membaca satu kartu satu kendaraan. Jadi memang untuk kartu elektronik ini juga harus menjadi perhatian sehingga tidak terjadi antrian panjang kendaraan di pintu tol. Selain itu, pada puncak arus mudik tahun 2024 ini, para pemudik tidak hanya memperhatikan kondisi stamina yang fit, kondisi kendaraan, namun hal-hal perintilan kecil ini juga harus diperhatikan agar dapat melakukan perjalanan mudik dengan nyaman dan juga aman ke kampung halaman. Fedriska Ananda, Subandi, Kompas TV, Tangerang.
Bahan bakar minyak atau BBM yang kita konsumsi setiap hari ternyata harus melewati proses yang panjang hingga sampai ke tangan konsumen. BBM Pertamina yang disalurkan lewat anak usahanya Pertamina Patra Niaga harus melewati berbagai prosedur quality control sejak dari depo atau terminal BBM hingga ke SPBU. Saudara, apakah Anda penasaran nih bagaimana sebenarnya perjalanan BBM yang kita nikmati sehari-hari mulai dari depo Pertamina hingga ke SPBU dan akhirnya kita akan isikan ke kendaraan kita masing-masing. Sebenarnya seperti apa sih perjalanan dari BBM tersebut? Bagaimana sih perjalanannya dari depo Pertamina Pelumpang ke SPBU yang akan diantarkan? Bagaimana perjalanan dari BBM ini? Yuk ikuti perjalanan saya. Perjalanan bahan bakar minyak dari Integrated Terminal Jakarta Pelumpang ini memfokuskan pada aspek keselamatan, kualitas, dan kuantitas BBM itu sendiri. Saat BBM diisi ke truk tangki, proses quality control sudah dimulai. Petugas akan mengecek kualitas BBM, apakah layak atau tidak untuk disalurkan ke masyarakat. Random sampling untuk setiap BBM akan dilakukan setiap 1 jam. Penyegelan pun dicek secara bertahap hingga akhirnya dibawa ke SPBU. Pertama, mobil tangki akan melakukan proses gate in yang akan mendapatkan loading instruction. Dari loading instruction itu akan mendapatkan perintah untuk pengisian produk-produk apa saja di mobil tangki tersebut. Lalu mobil tangki akan melakukan pengisian di filling set sesuai dengan produk yang diperintahkan pengisian. Selama proses pengisian ada aspek-aspek safety yang akan diperhatikan. Yang pertama harus mengaktifkan safety switch yang dimana safety switch tersebut nanti untuk mengamankan kelistrikan dari mobil tangki. Ketika diaktifkan mobil safety switch, kelistrikan akan mati, rem otomatis akan menyala. Jadi untuk keamanan. Lalu untuk memastikan kuantitas yang kita salurkan itu sesuai dengan volumenya, untuk meter dari dispenser pengisian ke mobil tangki itu akan dikalibrasi setiap tahun dan akan dilakukan pengecekan meternya ke tempat meternya itu sama sebulan sekali. Kontrol terus berlanjut hingga SPBU. Sesampainya di SPBU, isi truk tangki BBM akan dicek terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke tangki SPBU. Pengecekan BBM dimulai dari kelayakan unsur BBM. Apakah ada zat kontaminasi berupa air atau tidak? Dilanjutkan dengan volume BBM dan suhu BBM yang diangkut. Jika semuanya dinyatakan sesuai dan layak, pembongkaran akan dilakukan. Jadi ini yang bisa kami tekankan di sini adalah kami memastikan dari Pertamina memastikan SOP itu berjalan. Kami sudah memiliki SOP dan kita pastikan SOP itu berjalan juga di lembaga-lembaga penyalur kita, baik di SPBU yang di darat, SPBUN ataupun yang di pinggir laut ataupun di Pertasop dan sebagainya. Jadi kita memiliki semua SOP yang sama seperti itu. Melakukan build up stock di depot-depot kita. Salah satunya kalau depot terbesar atau terminal terbesar itu Integrated Terminal Jakarta ITJ ini. Kami melakukan build up stock, kemudian kami juga melakukan build up stock di SPBU kita. Sebelum kita build up stock, kita melakukan pengecekan Sarfas. Apa saja yang kita cek? Tadi digitalisasi, kemudian standarisasi di dispenser kami. Kita cek semuanya satu persatu. Kami dibantu oleh tim di lapangan. Di sini saya dibantu juga oleh Mas Vano untuk melakukan pengecekan secara rutin. Kami kalau khususnya di wilayah Jakarta, kami ada memiliki tim tersendiri yang melakukan pengecekan secara rutin fasilitas atau Sarfas di SPBU. Tujuannya apa? Tujuan untuk memberikan kenyamanan atau kepada konsumen bahwa Pertamina itu dalam hal ini SPBU selalu dimonitor setiap hari dan setiap saat seperti itu. Bergeser dari depo Pertamina Pelumpang, kita sudah sampai di SPBU Koko Sunter, di mana salah satu dari truk Pertamina BBM itu yang mengantarkan bahan bakarnya ke sini. Dan di sini pun nanti sebelum dari BBM ini akan disalurkan, ini akan dicek kembali bagaimana juga kuantitas dan juga kualitasnya dan akhirnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Mas Niramawati, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Informasi usai jeda saudara, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur mudik arteri Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu dini hari. 3 orang meninggal dunia.
sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Kiarja. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Nyau 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 pakai Brimo, Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Aku selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga. Sama halnya aku memilih perawatan kulitku harus yang aman dan terpercaya. Aku selalu mempercayakan perawatan skincareku pada MS Glow. MS Glow dengan kandungan white cell DNA 6,67 kali lebih efektif melalui uji dermatologi, BPOM, halal, dan aman. Tak ada alasan lagi untuk ragu memberikan yang terbaik untuk kulitmu. MS Glow aman dan terpercaya. Aman dan terpercaya. Makannya aroma kelapa, manis dan gurih, lumer di mulut, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Nyau 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 pakai Brimo, Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Aku selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga. Sama halnya aku memilih perawatan kulitku harus yang aman dan terpercaya. Aku selalu mempercayakan perawatan skincareku pada MS Glow. MS Glow dengan kandungan white cell DNA 6,67 kali lebih efektif melalui uji dermatologi, BPOM, halal, dan aman. Tak ada alasan lagi untuk ragu memberikan yang terbaik untuk kulitmu. MS Glow aman dan terpercaya. Aman dan terpercaya. Makannya aroma kelapa, manis dan gurih, lumer di mulut, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Nyau 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 pakai Brimo, Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur mudik arteri Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu dini hari. 3 orang meninggal dunia. Truk pengangkut minyak kelapa terguling di jalur mudik Cipatat. Saat tiba di lokasi kejadian, sang sopir truk minyak tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Diduga rem tidak berfungsi dengan baik. 3 orang pengendara yakni bapak, ibu, dan anak meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain menimbulkan korban jiwa, dampak kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan panjang yang disebabkan tumpahan minyak kelapa ke badan jalan. Kemudian menabrak sebuah SPM yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Bang, sejauh ini penyebab kecelakaan ini apa, Bang? Kalau penyebab kecelakaan sendiri kami masih dalam proses penyelidikan. Kemungkinan kami menganalisa bahwa
fungsi rem tidak berfungsi. Kita pantau informasi terkini terkait kecelakaan truk minyak yang terguling di Cipatat, Bandung Barat bersama jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di lokasi kejadian. Selamat pagi Fadil, apakah truk minyak yang terguling sudah dievakuasi sekarang? Ya, Asri dan saudara, dapat saya laporkan bahwa setelah kejadian truk Fuso yang mengangkut minyak kelapa terguling di Jalan Raya Cipatat hingga saat ini ataupun sekitar pukul 7:40 untuk bangkai truk sendiri masih berada di lokasi kejadian. Pihak kepolisian pun sejak tadi sudah melakukan upaya untuk memindahkan bangkai truk ke tempat yang lebih aman, tetapi upaya tersebut gagal dikarenakan satu unit derek yang diterjunkan berdua tidak berhasil dikarenakan kondisi jalan yang licin. Dan upaya petugas kepolisian untuk memindahkan truk ini akan dilakukan dengan menggunakan satu unit kren yang saat ini sedang menuju lokasi kejadian ini. Asri. Ya, masih menunggu terkait dengan alat berat yang nantinya akan mengevakuasi truk tersebut. Lalu bagaimana dengan arus lalu lintas dan juga bagaimana di sana nanti apabila ada evakuasi, apakah ada pengalihan arus atau sebagainya, Fadil? Ya, Asri, memang dampak dari kejadian kecelakaan ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa sebanyak 3 orang, di mana 3 orang tersebut merupakan pemudik asal Tasikmalaya yang ingin pulang kampung di rumah keluarga di kawasan Cipatat. Dan dampak lainnya juga adalah kemacetan panjang yang terjadi sejak minggu dini hari tadi sampai pagi ini, di mana kemacetan itu terjadi dari arah menuju Cianjur, baik dan sebaliknya dari arah Cianjur maupun sebaliknya, sehingga panjangnya kemacetan ini mencapai 5 km. Asri, untuk mengantisipasi atau upaya dari pihak kepolisian, yaitu yang pertama melakukan upaya rekayasa lalu lintas atau mengalihkan arus lalu lintas dari arah Cianjur yang menuju Padalarang melewati jalur Cipendei dan Cikalangwetan yang menuju Padalarang. Sedangkan untuk dari arah Padalarang menuju Cianjur, pengendara dihimbau untuk mengurangi kecepatannya saat tiba di lokasi kejadian, khususnya para pengendara sepeda motor, dikarenakan hingga saat ini jalur ini masih dalam keadaan licin. Tadi beberapa kali pantauan saya, ada beberapa pengendara sepeda motor yang terjatuh di lokasi kejadian. Asli, terkait upaya evakuasi atau pengendalian bangkai truk ini dengan menggunakan satu unit kren, nantinya pihak kepolisian akan melakukan penutupan jalur sementara di lokasi ini hingga proses pemindahan badan truk ini selesai. Asri. Baik, tadi juga diimbau untuk para pengendara yang akan melewati jalur ini lebih baik melewati jalur alternatif lain karena selain menghindari kemacetan juga masih licin di sana sehingga untuk mengurangi kecelakaan yang mungkin akan terjadi. Terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi, jadi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Raja. Setelah melewati masa pandemi selama beberapa tahun, kini Temposcan kembali menggelar mudik gratis dengan tema persatuan dan kebersamaan untuk ribuan karyawan dan mitra usaha. Temposcan selalu
menyelenggarakan mudik kebersamaan dan persatuan ini. Namun memang sejak 2019, sejak 2020 tepatnya, kami tidak bisa karena ada pandemi COVID. Sehingga sekarang alhamdulillah kita bisa melaksanakannya lagi. Ya, jadi ini akan ada sekitar 3.500 warga dan juga mitra kerja daripada Temposcan yang akan mudik. Kegiatan mudik dengan bus ke beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera ini merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak, termasuk mitra usaha atas pencapaian Temposcan yang telah menginjak usia 70 tahun. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Dear kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sampai Indonesia Akhir Pekan kembali hadir untuk Anda, Saudara. Asia Pacific Media Forum atau APMF 2024 kembali dengan tema Make Your Mark. Edisi APMF ke-10 ini akan dihadirkan atau menghadirkan pembicara global dan APMF Lab. APMF yang tahun ini bertema Make Your Mark akan digelar pada tanggal 1 sampai 3 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali. Dalam edisi ke-10-nya, APMF 2024 bertekad menjadi platform utama bagi praktisi pemasaran, media, dan komunikasi untuk berbagi ide dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks, serta dalam menghadapi revolusi teknologi dan perkembangan kecerdasan buatan yang tidak terbendung. Chairman APMF, Andi Sada, menekankan adaptasi dan inovasi karena kunci kesuksesan di era ini adalah kemampuan untuk mengembangkan potensi kolaborasi sesama pelaku industri dan bersama-sama melakukan inovasi terbaik untuk selalu hadir di hati dan pikiran konsumen. APMF 2024 juga menawarkan kesempatan unik bagi peserta untuk berinteraksi langsung dengan para pemimpin industri ternama. Dalam edisi ke-10-nya, APMF 2024 bertekad menjadi platform utama bagi praktisi pemasaran, media, dan komunikasi untuk berbagi ide dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks. Deretan pembicara kelas dunia yang ternama akan hadir berbagi pengalaman dan wawasan dalam kemasan acara yang membuat peserta dapat mengeluarkan potensi terbaiknya untuk memimpin masa depan perusahaannya. Seperti apa manfaat dan gambaran keseruan perhelatan APMF 2024 di Bali nanti? Kita perbincangkan langsung dengan Co-Chairwoman of APMF, Devi Atamimi. Mbak Devi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Okta. Apa kabar Mbak?
Baik, apa kabar rekan-rekan semua? Alhamdulillah. Mbak Devi, jadi tujuan utama dari APMF ini apa, Mbak? Gini, APMF tuh diluncurkan udah dari tahun 2005. Awalnya diciptakan sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan industri, yaitu industri media, pemasaran, dan periklanan, untuk bisa berkumpul, melebarkan wawasan mereka dengan cara menghadirkan para pemimpin yang visioner dan juga para pemikir-pemikir yang transformatif. Visinya adalah APMF menjadi tempat titik temu orang-orang terbaik di industri, supaya mereka bisa berkolaborasi dan menentukan arah masa depan. Nah, selama 19 tahun terakhir ini APMF telah berfungsi sebagai katalisator perubahan dan juga ini adalah wujud kecintaan kami terhadap industri ini. Dan di tahun 2024 ini akan menjadi 10th edition of APMF karena walaupun sudah 19 tahun ya, tetapi APMF tuh hadir 2 tahun sekali. Supaya tidak terlalu cepat, di mana belum terjadi perubahan besar, tapi juga tidak terlalu lama, sehingga market masih bisa mengantisipasi dan juga beradaptasi. Mbak Devi, ini kan yang menarik juga tadi dikatakan bahwa pembicaranya ini internasional lah ya, maksudnya kelas dunia. Nah, ini siapa aja nih Mbak pembicara ternama yang akan hadir nanti? Oke, jadi mungkin sebelum pembicara, mungkin saya akan sedikit menceritakan kurang lebih seperti apa jalannya APMF Conference ini. Jadi kita akan ada 3 hari, di mana dalam 3 hari itu akan ada kurang lebih 3 aspek yang ingin kami sampaikan bagi para peserta. Yang pertama tentunya adalah conference dan knowledge dengan lebih dari 60 pembicara, world class speakers dan juga local expert. Kita menyediakan 2 bentuk learning environments. Yang pertama bentuknya adalah conference, di mana itu ada menjadi source of inspirations. Kita akan menampilkan semua insights into the future of our industry and trends. Namun, kami juga tentu menghadirkan learning environment yang lain, yaitu yang berbentuk masterclass, yang sifatnya lebih intimate, yang kami sebut dengan lab, di mana di sini para peserta bisa mendapatkan in-depth interactions dengan topik-topik yang akan diangkat, juga practical workshops, di mana kami mengharapkan peserta bisa langsung mengaplikasikan this newfound knowledge yang mereka dapatkan di APMF, langsung pada saat mereka kembali bekerja di hari Seninnya. Lalu selain knowledge juga akan ada networking, karena seperti yang di awal saya katakan bahwa APMF ini kita benar-benar visinya adalah menjadi sebuah wadah bagi para pemangku kepentingan industri ini untuk berkolaborasi dan berinteraksi, sehingga networking ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Karena walaupun kami semua ada di industri yang sama, tapi kesempatan untuk bisa saling ketemu, berbicara dan tatap muka itu sangat-sangat jarang. Lalu yang ketiga, kami juga menawarkan sebuah environment di mana peserta bisa benar-benar merasakan, berinteraksi, and experience the latest technology and innovations yang ditawarkan oleh para platform, enabler, agencies, dalam bentuk sebuah expo, di mana benar-benar para industri player ini bisa further enrich the experience. Nah, dari ketiga aspek atau elemen yang ditawarkan oleh APMF, tentunya yang menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu itu adalah para pembicaranya. Ada banyak sekali yang saya katakan tadi di awal, lebih dari 60 pembicara. Kita ada keynote speaker. Beberapa keynote speaker antara lain adalah Brian Solis. Brian Solis ini adalah author, tentunya dia award-winning author, dan juga digital futurist dari Amerika. Dia bisa menghumanize bagaimana disruptive trends dan teknologi dan apa impact-nya terhadap bisnis, market, dan juga society. Selain itu, kami juga akan menghadirkan Kentaro Kimura dari Hakuhodo Inc. Japan. Beliau akan menceritakan bagaimana evolusi brand impact yang sangat rooted terhadap human insight. Lalu ada juga Arko van Brekel dari Semco Style Institute, di mana dia akan membantu semua partisipan untuk bisa merespons stimulus dari dunia yang full of innovations, disruptions, dan juga changes, supaya mereka bisa fulfill their true potentials. Ada aspek yang akan membahas tren, insight dari Work Singapore. Ada juga Bapak Hilmar Farid, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, di mana beliau akan bercerita bagaimana reimagine culture as the next superpower. Ada Isyana Saraswati, ada Junas, ada Bapak Sutanto dari MTech, ada David Stefanov dari Amerika, ada banyak sekali Mbak Okta yang akan kami tampilkan di APMF di tahun 2024 ini.
Mbak Devi, yang menarik juga kan temanya ini make your mark. Nah, ini apa sebetulnya artinya ataupun juga apa yang mau dibawa atau diangkat dari tema ini? Oke, Mbak Okta, di dunia yang terus berubah, yang sangat cepat seperti sekarang, di mana industri selalu berkembang dan yang penting perilaku konsumen itu terus berubah. Jadi bagi para pelaku industri itu kita harus melebarkan wawasan kita, dan yang terpenting adalah tidak terpaku pada short term success. Nah, ini yang mau kita tekankan. Making your marks means leaving a legacy that will resonate long after we're gone. Karena di APMF kami percaya, setiap individu, setiap peserta memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan industri. Jadi tema Make Your Mark ini kita serve as a call to action yang ingin menginspirasi semua peserta untuk unleash their full potential. Dan Make Your Mark ini it's about contributing to the greater good for the industry and society as a whole. Jadi kami berharap dengan meninggalkan legacy, we inspire others to follow and creating a ripple effect of changes and progress. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi dengan pemirsa Kompas TV, Co-Chairwoman of APMF, Mbak Devi Atamemi. Sukses untuk nanti acaranya di Nusa Dua Bali ya, Mbak. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak Okta. Nah, usai jeda saudara, ini yang tadi sempat dibicarakan ya di awal. Ini untuk para perempuan yang nanti lebaran sibuk mau tampil cantik. Nah, kami punya referensi untuk hijab look. Jadi jangan lewatkan hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Ikuti informasi hiruk-pikuk masyarakat menyambut Hari Yang Fitri. Di Jakarta, Masjid Istiqlal salah satu lokasi yang menjadi tempat perayaan malam takbiran jelang Lebaran. Jalani malam takbiran dan melangsungkan perjalanan mudik ke berbagai daerah, mengunjungi sanak keluarga. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi kendaraan saat malam takbiran. Dalam Breaking News, puncak arus mudik dan malam takbiran, Selasa 9 April, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Makannya aroma kelapa, manis dan gurih, lumer di mulut, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali bersama saya Sini Permadi. Mendekati Lebaran nih biasanya cewek-cewek mulai bingung pakai baju apa nanti di hari Lebaran, karena selain sholat Id pasti akan bertemu dengan keluarga, silaturahmi dan lain-lain. Nah, tipsnya agar kita bisa tetap sopan, rapi tapi cantik. Sudah bersama saya ada Mbak Ina, seorang desainer kerudung. Selamat pagi Mbak Ina. Selamat pagi Mbak. Mbak Ina, gimana sih tips buat kami nih para wanita yang biasanya mulai pusing mendekati Lebaran biar bisa pakai baju yang cocok di semua event di hari raya, tapi tetap sopan dan juga cantik? Apa sih yang harus diperhatiin? Sebenarnya balik lagi sih Mbak, jadi ya kalau perempuan tuh biasanya merasa cantik karena memang dia percaya diri. Biasanya percaya diri itu karena memang dia nyaman. Nyaman itu macam-macam ya. Ada yang karena warnanya dia suka, ada yang karena emang bahannya dia suka pakai, atau memang stylenya, penampilannya
dia banget gitu. Nah, sebenarnya yang merasa cantik itu karena dari dalamnya emang dia merasa pede gitu. Bener sih, semua dari dalam akan kelihatan di luar ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk di hari raya apa sih yang harus diperhatikan juga? Misalnya kan tentu harus sopan ya. Ada pemilihan modelnya kah atau apa ya, bahannya juga mungkin yang nyaman untuk kegiatan, kan pasti banyak ya seharian. Gimana Mbak? Kalau balik lagi sih sebenarnya kalau untuk bahan atau untuk style, untuk penampilan sebenarnya balik lagi ke diri sendiri. Kalau kita bisa kategorikan misalnya nih badannya masa ada yang mungil gitu ya. Sebaiknya sih kalau nanti lebaran tuh jangan terlalu pakai motif yang kecil-kecil gitu Mbak. Oh, gitu. Biar nggak tambah kelihatan mungil. Gitu ya, cukup pakai baju-baju yang cerah, yang motifnya agak besar sedikit, jadi dia lebih kelihatan gitu. Nah untuk mungkin yang badannya lebih agak besar sedikit pada berisi, mungkin disarankan emang biasanya kan baju lebaran itu biasanya kalau nggak cerah, kalem gitu, ada juga yang hitam ya tipe-tipenya. Nah mungkin untuk yang padat berisi lebih pas kayaknya pakai yang baju-baju gelap atau gelap terang sekalian. Warnanya yang cerah sekalian putih misalnya, atau nude, atau misalnya mint, tosca. Nah itu kayak Mbak pakai ini gitu ya, itu biasanya mencerahkan gitu. Nah untuk yang lebih gede lagi misalnya ya tadi mungkin motif-motifnya yang mau dihindari. Selain dari potongannya misalnya jangan two piece ya, yang one piece biar kelihatannya lebih agak ini. Motifnya juga mungkin kalau bisa dibilang apa ya, vertikal gitu ya, jadi nggak garis-garisnya yang terus ke bawah ya, yang bikin lebih slim gitu mungkin gitu. Dan juga itu kalau soal corak ya, betul gitu. Kalau itu kalau soal corak, kalau soal bahan balik lagi sih sebetulnya ke kenyamanan sendiri ya Mbak ya. Banyaknya sih kalau baju lebaran kan biasanya emang yang glamor gitu ya, yang bikin panas kadang-kadang. Tapi sekarang udah banyak banget inovasi-inovasi baru yang kalau kita pakai baju mengkilat pun nggak panas. Sebenarnya banyak sih kayak Mbak yang pakai. Apa nama bahannya tuh apa sih? Macam-macam sih Mbak. Kalau baju lebaran kita nggak bisa matokin apa ya sebenarnya. Kalau baju ya, kalau kerudung memang ada jenis-jenisnya beda-beda. Oke. Nah kan kalau untuk wanita Indonesia kan juga warna kulitnya beragam banget ya. Betul. Ada nggak sih warna-warna yang mungkin harus dihindari atau direkomendasikan untuk warna-warna kulit Indonesia? Oke. Sebenarnya Indonesia memang paling varian ya Mbak ya kulitnya ya, karena sekarang tuh jarang banget yang coklat matang ya, coklat sawo matang. Mbak Yaki sekarang emang putih. Tapi kalau untuk wajah putih sebenarnya paling gampang. Karena pakai apapun dia masuk kayaknya semua semua ya Mbak ya. Mau pakai warna yang cerah, pakai warna pastel, pakai warna gelap, kayaknya semua pas-pas aja. Nah, sebenarnya tipsnya adalah cenderung untuk yang sawo matang mungkin ya Mbak Cindy. Kalau sawo matang tuh biasanya disarankan adalah warna-warna pastel biasanya, atau yang sesuai dengan warna kulitnya. Misalnya dia mau agak sedikit warnanya agak coklat, berarti coklat tua atau hitam sekalian, atau mungkin ngambil tone yang lebih rendahnya lagi, misalnya kremnya gitu, atau kuning mudanya gitu, lebih pas kayaknya. Nah kalau untuk yang warna kulit gelap biasanya nih kalau ada ceweknya tipenya yang pemberani gitu ya, yang pedenya besar misalnya gitu, cewek-cewek bumi cewek-cewek kue biasanya itu biasanya pakai warna yang emang kontras banget gitu, karena kulitnya agak hitam mungkin dia lebih pede untuk pakai yang shocking misalnya gitu, shocking pink, untuk yang warna kuning, warna-warna bold banget gitu. Tapi bisa juga kebalikannya, bisa juga warna yang sesuai dengan kulitnya juga, hitam atau apa. Mbak Ina, kan biasanya kita juga kalau Idul Fitri selain pakai pakaian yang panjang, juga kan biasanya pakai kerudungnya nih. Nah, beda-bedanya tuh kerudung gimana sih ngebedainnya sebenarnya? Sebenarnya kalau kerudung ada jenisnya ya, maksudnya ada yang biasanya orang pakai square atau segi empat, itu biasanya dipakai kayak saya gini, dipakai dilipat segitiga. Nah, ada yang tipenya pakai pasmina senengnya. Nah, yang panjang tuh Mbak ya, yang suka di iniin, biasanya dia lebih cenderung anak-anak muda sekarang biasanya senengnya pasmina ya. Kenapa? Karena lebih ya karena mungkin stylenya lagi musim sekarang emang pasmina banyak yang dipakainya. Mungkin karena lebih simple gitu ya, nggak begitu ribet makainya. Nah yang ketiga ada yang hijab instan Mbak. Langsung masuk ya? Yang langsung masuk. Nah itu biasanya nih ya yang sering-seringnya ibu-ibu yang emang lumayan segala pengen beres, atau mungkin tadinya lagi menyusui atau apa, biasanya kalau instan tuh lebih nyaman gitu dipakainya gitu Mbak. Kalau jenisnya sih sebenarnya nggak jauh dari itu ya. Kalau di Indonesia ya sebetulnya. Kalau di luar negeri kan ada yang tipenya ada yang scarf ya, yang untuk diikat aja biasa gitu, nah kayak gitu. Tapi kan bahannya juga beda ya, kayak pasmina ada yang rajut, ada yang
yang agak-agak apa tuh kayak crinkle-crinkle gitu. Itu apa sih bedanya? Sebenarnya beda di feel-nya aja sih yang pas dipakai ya. Sebenarnya kalau penampilan luar banyaknya sih kayak kerudung Paris kalau untuk segi 4 ya, untuk voile kayak gitu. Itu sebenarnya kalau secara penampilannya sih sama, cuma tinggal feel-nya aja dipakainya gimana enaknya. Kadang-kadang tuh ada yang senang orang pakainya nempel ya kadang-kadang gitu ya. Ada yang memang kayak saya dipakainya senangnya agak sedikit ada topinya gitu. Nah itu tergantung pemilihan bahannya dari penampilan yang mau dia pakai sebenarnya. Nah soal bahan itu gimana sih cara kita milih biar kita bisa berkerudung di hari Raya Idul Fitri atau mungkin juga mau seterusnya, tapi tetap adem. Apalagi kalau misalnya beraktivitasnya cukup banyak di luar gitu. Ya, sebetulnya sekarang udah banyak banget kalau ngomong hijab atau kerudung itu kan udah jadi kayak tren fashion ya, bukan jadi sekedar busana muslim itu enggak, tapi udah jadi tren gitu. Nah, sekarang tuh banyak banget jenis-jenisnya Mbak, cuma memang setiap nama itu pasti ada kategorinya. Misalnya tadi ya ada voile. Voile itu dari yang mulai tebal sampai yang tipis transparan itu ada. Cuma itu tergantung dari pemilihan si yang pemakai sendiri sebetulnya. Jadi banyak banget kategorinya, kalau saya sebutin kayaknya nggak akan cukup waktunya. Tapi biasanya yang dipakai sekarang itu yang paling banyak itu Paris dan voile Mbak. Yang paling banyak itu segi 4 ya. Gitu. Oke. Kalau Mbak Ina juga kan memproduksi, kan desainer kerudung nih ya. Nah itu gimana sih proses membuatnya? Oke, sebetulnya ini sebetulnya kerudung printing ya. Kerudung printing itu udah mulai tahun 2015-2016 lalu lah sebetulnya, udah agak lama. Cuma khusus yang saya buat ini baru dibuat tahun 2018, kita membawa inovasi baru sebenarnya Mbak. Jadi sebetulnya karena membaca bahwa sekarang ini banyak sekali wanita aktif yang pengen nggak ribet, praktis pakai kerudung. Nah, saya menciptakan di sini satu kerudung 4 warna. Gitu. Satu kerudung 4 warna itu gimana maksudnya? Boleh saya jelasin? Ayo boleh tunjukin. Oke, jadi kerudung 4 warna itu kan biasanya di print itu di area square, area segi 4 ya Mbak ya. Nah kayak gini kan biasanya dia kebagi 2 ya, dipakainya kan segitiga ya. Nah yang ini kan ada warna apa ini hijau sama coklat ya. Pas saat dipakai kan dia dilipat gini ya Mbak ya. Oh belakangnya warnanya marun ya. Betul. Jadi misalnya ini satu sisi ini warna tadi coklat ya. Satu sisinya warna biru, warna hijau. Kemudian pas saat dibalik dia punya coklat dan marun gitu. Oh berarti ini juga bisa, satu kerudung bisa buat banyak outfit? Bisa buat banyak outfit, betul. Biasanya sih kalau dulu pada saat launching 2018 itu disebutnya kerudung travel, karena kalau traveling itu bisa untuk 3-4 hari bawa satu aja cukup gitu ya. Gitu. Kalau sekarang sih banyak tagline-nya dipakainya untuk wanita aktif karena tadi kadang-kadang misalnya pagi harus ngantar anak misalnya, kemudian siang kemana ada arisan misalnya, sore harus kumpul dulu sama yang lain. Nah, itu bisa ganti-ganti outfit, cukup dengan ganti kerudungnya aja dan nuansanya udah beda. Oh, tinggal diputer-puter aja tinggal dibalik-balik aja. Kalau yang ini bahannya apa Mbak Ina? Yang ini bahannya voile premium. Jadi voile itu memang ada kelas-kelasnya. Kita pilih insya Allah yang terbaik di kelasnya sih. Berarti ini kalau yang terbaik itu maksudnya lembut dan adem kah atau gimana sih? Testimoni yang sudah pakai sih biasanya kalau dipakai umroh kayak misalnya naik haji atau umroh itu biasanya dia lebih adem. Karena sebetulnya dia berpori tapi tidak transparan. Gitu. Jadi dia breathable gitu. Kemudian kalau misalnya di tempat yang dingin, karena ini bahannya adalah lebih dari 50% itu adalah polyester. Jadi dia menghangatkan juga sebetulnya. Jadi kadang-kadang saya juga nggak ngerti ya kenapa pada saat dipakai dingin jadi anget, pada saat dipakai panas jadi agak lebih adem gitu dipakainya. Nah itu mungkin yang kita pilih untuk bahan yang kita bikin ini. Oke. Nah Mbak Ina kan juga banyak nih para cewek-cewek kalau mau pakai kerudung tuh bingung gimana, soalnya kan bentuk muka juga beda-beda ya. Mungkin ada yang lebih cabi, ada yang pengennya lebih berisi. Ada tips-tipsnya? Ada sih beberapa ya mungkin ya, untuk yang umum aja ya mungkin ya kita ya. Jadi, tapi jangan di-spill dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan Mbak Ina juga mungkin bisa mencontohkan ke saya gimana caranya. Kalau muka saya oval ya. Oval, oke. Nanti cocoknya kayak gimana? Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Hey guys. Jadi seru, hey lihat aku. Ketika kerinduan memuncak, kita merayakan kemenangan orang terkasih. Tidak hanya atas lapar yang menggoda,
tetapi juga atas jiwa yang dikuatkan. Di antara senyum yang memancar, kita meniti langkah bersama, mengalir dalam kemenangan cinta yang terukir di hari raya. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung baluran, serta jalur transportasi darat Jawa Bali. Selengkapnya, ikuti VVIP menuju Situbondo Berjaya bersama Bung Karna, Minggu 7 April pukul 2 siang bersama teman Ramadan. Kompas TV dipersembahkan oleh Satu bisa hapus make up. Dua. Setiap tetesan minyak zaitun Mustika Ratu kaya manfaat untuk kecantikan dan menutrisi kulit. Tiga. Cocok untuk skincare. Meremajakan kulit, merawat kulit berjerawat, melembabkan. Zaitun Mustika Ratu, banyak manfaatnya. Minyak zaitun Mustika Ratu. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sapa Indonesia Air Pekan kembali, masih bersama saya Cindy Permadi, ditemani ada Mbak Ina, dan sekarang ada tambahan, ada Kak Lala ya. Nah, Kak Lala ini yang akan mempraktekkan gimana sih kerudung yang pas untuk kita nanti di Hari Raya Idul Fitri. Boleh, Mbak Ina, kan nanti saat Idul Fitri pasti macam-macam ya, ada yang pakai gamis kayak aku sekarang, ada yang casual kayak Kak Lala. Milih tipe atau model kerudung kayak gimana sih? Ya, jadi memang macam-macam ya. Ada yang mungkin kalau pakai kerudung polos nggak masalah, mau style apapun cocok aja. Cuma mungkin ada satu style yang mungkin bisa dipakai sama teman-teman yang mau kelihatan motifnya di depan atau menutupi dada-dada. Mungkin bisa dimulai sama Lala. Kalau Lala ini berarti bentuk mukanya apa? Ini oval dia, juga? Enggak sih, sebenarnya dia agak lancip ya, agak lancip ke depan ininya. Cuma kalau misalnya biasanya kalau oval itu diakalinya dengan nutup agak depan sedikit ininya, apa namanya, kerudungnya. Itu jadi buat nutupin cabinya. Buat nutupin pipi, itu ternyata tipsnya. Ya, biasanya kalau untuk rahang lebar, untuk yang cabi biasanya dia agak ke depan. Kalau misalnya mukanya bentuknya agak manjang atau jidatnya agak lebar, biasanya itu dipotong pakai ciput, jadi agak daleman ya. Pakai daleman lagi dia untuk motong ini. Nah, kalau yang Lala praktekin ini adalah untuk bisa dipakai agar motif belakangnya, biasanya kan kalau kerudung suka didesain belakangnya pakai aja sambil dipakai. Motifnya kan di belakang terus ya, numpuk itu di belakang. Nah, ini kadang-kadang kalau di belakang doang jadi nggak kelihatan di depan. Nah, ya, jadi ini mau gaya dari depan ya. Biasanya jadi kita contohin. Nah, diantaranya adalah dengan style yang ini. Jadi pertama itu dia nggak, biasanya kan sama ya panjangnya kiri kanan. Nah, ini enggak. Ini dibikin sebelah panjang, sebelah pendek seperti ini. Nanti untuk apa? Biar bagian depannya itu bisa, bagian belakang itu bisa ditarik ke depan. Kita sambil lihat ya, gitu. Jadi Nah, tapi kalau misalnya motif ini ngaruh juga nggak sih ke nanti, apakah ada motif-motif yang akan bikin muka terlihat lebih cabi atau enggak? Ada nggak? Sebenarnya cenderung ke motif kecil sama motif besar. Biasanya orang yang lebih cenderung besar, gemuk atau lebih ini, biasanya dia carinya yang motifnya agak-agak besar, jangan yang terlalu kecil, karena makin banyak jadi makin kelihatan lebar mukanya. Oh, gitu. Berarti semakin banyak, semakin sedikit motifnya ya kalau mau bikin lebih untuk lebih agak slim gitu. Nah, seperti ini.
ini, jadi kayak tadi kan ditarik ya, jadi dari belakang itu tarik ke depan. Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa motif belakangnya kelihatan. Yap. Juga kan sebagian orang nyaman dengan style yang menutupi dada. Ya. Nah, ini bisa dipakai seperti ini. Ini namanya apa berarti? Ada namanya? Nggak ada namanya sih. Cuma cenderung tadi ya, mungkin ada yang tipenya, ada yang standar. Ini yang syar'i. Nah, ini mungkin yang agak syar'i yang bisa menutupi dada dia. Nah, ini cepet banget ya. Tapi berapa? Sat-sat banget, ternyata nggak ribet. Gitu, oke. Kita lanjut ke style kedua mungkin. Boleh, ya, Mbak. silakan. Gitu, oke. Nah, kalau yang ini apa yang akan ditunjukin setelah ini? Nah, yang ini tuh dia gimana caranya pakai aksesoris, Mbak. Oh, pakai aksesoris. Kalau ini kan tadi enggak ya, cuma pakai jarum aja satu cukup. Nah, ini pakai aksesoris. Buka dulu mungkin. Boleh tunjukin. Gitu. Pakai aksesoris itu maksudnya biasanya ada ring, ada bros. Nah, kita iniin bedanya. Kalau mau pakai aksesoris tapi boleh pakai kerudung yang bermotif atau hindari malah? Nggak masalah, Mbak. Apapun, mau yang polos, mau yang motif, pakai aksesoris nggak masalah. Kan kalau aksesoris itu kan kecil ya, kayak misalnya ini cincin, kita bisa pakai sebagai aksesoris kerudung. Nggak kelihatan. Kayak bros yang saya pakai juga kan itu sebenarnya nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalnya, nah ini kita khusus pakai yang ukuran lebih besar. Apa bedanya nanti? Ukurannya ini 140 ya, tadi 115, ini 140. Tipenya adalah untuk biasanya yang lebih pakai baju gamis gitu ya. Kan biasanya suka pengen yang lebar sedikit ya. Nah, tapi ini pakai aksesoris, jadi kita biar agak sedikit nggak terlalu polos gitu ya. Biasanya kan kalau pakai gamis itu kan dia polos aja gini, dipakainya biasa. Nah, ini kita pakai sedikit aksesoris untuk membantu biar lebih penampilannya lebih cantik lah gitu. Jadi nggak terlalu polos. Dan ini caranya sama ya, lebih panjang sebelah ya? Iya, ini kurang lebih sama, tapi dia ukurannya memang lebih besar. Karena memang ada beberapa market yang memang menyukai lebih dari 115 cm, Mbak. Jadi dia pengennya sampai ke pundak tuh agak tutup juga gitu, ya. Oke. Nah, seperti ini. Sama di belakangnya juga. Nah, kalau milih motif sebenarnya yang cocok juga untuk baju, ada nggak sih tips-tipsnya? Sebenarnya sih dua aja rumusnya. Kalau bajunya polos, kita bisa pakai yang rame-rame. Kalau bajunya mungkin agak bermotif, bisa pakai yang polos atau yang monokrom. Jadi ada motifnya tapi monokrom, nggak terlalu banyak warna gitu. Nah, nanti saya contohin di antaranya ya. Nah, ini pakai yang jarum? Oh, butuh jarum. Tapi kalau untuk warna yang bisa dibilang netral selain putih sama hitam, ada lagi nggak sih, Mbak Ina? Earthton itu tadi itu ada krem, coklat, abu. Nah, itu warna-warna bumi lah ya. Biru pun birunya biru yang biru langit, bukan biru yang... bukan navy malah? Bukan, navy ya termasuk, tapi biasanya agak cenderung ke biru langit, kayak biru-biru gini nih. Nah, ini. Terus ini akan pakai aksesoris apa? Ini cincin itu ya? Iya, pakai cincin. Jadi untuk yang nggak punya bros, punya cincin di rumah bisa dipakai. Nah, ini tinggal diserut aja ke dalam. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian dikembangkan. Nah, dibuka gitu. Dan ini nanti akan dipakai penintih lagi atau pakai jarum ya tetap ya? Pakai jarum lagi. Oh, cantik sekali dan juga sama cepat sekali Kak Lala makanya. Karena udah biasa ya. Mbak Ina, tutorialnya. boleh dong juga pilihin kalau kerudung yang cocok buat outfit aku dan bentuk muka aku. Kita pilihin warna yang senada ya. Oke. Berarti kalau pakai gamis dengan tile-tile gini, pakainya yang polos? Tadi atau kalau nggak polos, tadi saya bilang monokrom, warnanya monokrom. Jadi ini ada motifnya. Ini cocoknya yang ini apa yang ininya ya? Saya ngikut Mbak Ina. Ini jadi ada motifnya, sebenarnya motif lembut, tapi karena dia monokrom jadi nggak rame. Jadi nggak begitu kelihatan kalau dari. Boleh polos banget, boleh kayak gini ya, yang soft ya. Yang ada soft monokromnya. Oke. Nah, seperti ini. Berarti pilihnya tetap yang senada ya warnanya sebenarnya. Betul. Kalau ini sebenarnya agak toska sih mungkin ininya ya. Oke. Ini juga yang 4 warna tadi ya? Betul, ini 4 warna tapi ini hanya tua muda. Jadi baliknya biru tua biru muda, baliknya toska muda toska tua. Oke, kita cobain pakai ya, Mbak ya. Oke. Maaf ya. Iya, silakan. Ini bahannya juga yang premium voile. Sama juga ya. Oh, ya ini juga lembut. Biasanya kalau pakai jilbab lebih gampang untuk diikat rambutnya. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Kita saya ambil. Oke. Ini harus kayak Kalala tadi nggak lebih panjang sebelah atau? Enggak juga ternyata. Ya. Ini berarti bisa dicontoh untuk yang bentuk mukanya oval ya? Betul. Jadi kalau mukanya oval itu biasanya dia cenderung nutupin pipi ya, karena untuk
biar lebih tirus gitu. Maaf ya Mbak ya. Iya. Oke. Maaf ya. Ini nggak pakai ciput nggak apa-apa tapi? Nggak apa-apa. Bahan ini emang kebetulan nggak licin banget. Oh iya. Nah ini untuk yang. Tapi ada bedanya nggak sih Mbak Ina ketika kita pakai kerudung pakai ciput dan nggak ngaruh di model apa kenyamanan aja? Kenyamanan aja sebetulnya. Ada yang kadang-kadang mungkin rambutnya ada poninya pendek, jadi dia susah untuk bisa nggak pakai ciput. Nah dia harus pakai ciput biasanya gitu. Oh, oke. Dan kan juga biasanya kalau yang kerudung tuh suka ini ya, bagian atasnya sih kadang ada yang lepek, ada yang ini biar bisa berdiri seperti ini. Gimana caranya? Jadi alhamdulillah bahannya emang anti lepek. Oh, berarti emang tergantung bahan juga. Dia juga nggak pakai ini tapi langsung bisa ini. Kalau ini modelnya, ini untuk yang muka-muka oval, tadi katanya bisa agak dimajuin biar nutupin pipi, biar lebih. Itu tergantung sih kenyamannya ya. Kalau misalnya kurang ini tinggal dimundurin aja sedikit, tapi kurang lebih seperti ini. Ini cepat, praktis dan memang nggak usah pakai yang ribet-ribet. Ini namanya ada nama modelnya juga nggak? Nggak sih. Mau ya coba. Kalau misalnya masih mau pakai aksesoris boleh nggak sih? Atau ini udah rame sebenarnya cukup? Nggak, sebenarnya bisa. Tapi artian yang simple-simple, misalnya tadi ya mau pakai ring atau mau pakai bros di ujung sini juga boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau yang model kerudung yang kekinian yang lagi sering difavoritin sama anak-anak muda ada nggak sih, Mbak Ina? Biasanya pasmina ya, sama segi empat tuh yang itu ya model yang nempel ya. Bisa nggak diperagain sama Lala? Yang nempel di sini nih. Oh, bisa. Bisa. Mau diperagain nggak? Boleh sambil diperagain. Ini buka lagi aja. Kalau Lala ada nggak sih lebih suka model tertentu? Kalau aku lebih sering diikat ke belakang aja sih Kak, atau nggak kayak tadi yang Kakak pakai. Nah yang kayak gini, karena lebih simpel juga lebih ya? simpel. Kalau Lala tapi ada warna atau motif favorit juga gitu gak? Kalau warna, aku seringnya pakai polos sih Kak, dan warna tuh yang paling sering aku pakai warna hitam dan earth tone. Nah ini warna-warna netral gitu. Ya. Warna-warna yang dipraktekin boleh yang tadi ya, yang lagi kekinian ya. Jadi kekinian itu sekarang lagi musim ditumpuk. Jadi ininya nempel sedikit, tapi ada belakangnya ada tumpukannya. Oh oke. Kalau pakai yang biasa atau pakai yang ini? Yang biasa aja kayaknya. Kalau yang model kayak tadi akan cocok di semua bentuk wajah atau enggak juga sebenarnya Mbak Ina? Gimana Mbak Cindy? Kalau yang tadi model pasmina yang ditumbuk ke belakang cocok untuk semua bentuk wajah kah? Kayaknya pas, soalnya dia double. Jadi kalau untuk yang wajah kecil dia bisa nambah volume ke muka, untuk yang wajah lebar dia bisa nutupin karena dia double. Oke, bisa untuk nambah layer buat nutupin pipi. Layer untuk nutupin pipi, betul. Mau yang ini? Ini bahannya beda ya kayaknya ya? Sama. Oh sama? Sama, cuma ini yang sama yang sana itu karena yang itu tuh bahannya shiny. Sama-sama voile premium tapi itu bentuknya nuansanya agak mengkilat. Tapi nggak licin dan nggak pengang juga sebetulnya. Kan kadang-kadang kalau misalnya pakai itu kan kadang suka pengang di telinga ya. Itu ganggu banget, biasanya suka licin juga. Nah itu nggak, karena dia bahannya bukan satin, voile. Oke. Dan tadi kalau motif yang rame kayak gini bisa dihindari kalau untuk yang ini ya, yang agak cabi jangan pakai ya? Motifnya tergantung besarnya. Oh, tergantung. Ya, kalau makin kecil sebaiknya dihindari untuk yang cabi karena dia makin banyak motifnya, makin kelihatan lebar dia nih. Kalau ini berarti masih aman dipakai sama ini tipenya sedang. Kalau yang besar tuh biasanya yang bunganya agak-agak kayak gini, misalnya nih. Nah ini kan ini bunganya gede-gede ya. Nah ini biasanya untuk yang agak tirus sih, agak kurus gitu. Oke deh. Mungkin sedikit tips mix and match untuk pakaian lebaran ada nggak Mbak Ina? Apa mungkin cenderung warna kali ya Mbak ya gitu. Warna. Sebetulnya kalau untuk yang balik lagi untuk yang pecinta earth tone biasanya jarang banget mau pakai yang warna-warna bold. Untuk yang bold pun jarang yang pakai yang kalem-kalem gitu. Nah kebetulan beberapa kerudung menyediakan mix antara warna-warna bold dan earth tone. Jadi sekarang itu udah lagi musim setengah-setengah Mbak. Jadi yang bagian sini yang bagian tuanya atau earth tone-nya, yang bagian sini bagian terangnya. Jadi kapan waktu dia suka dengan yang lebih bold, dia bisa pakai itu. Tapi sebenarnya kalau balik lagi tadi yang saya bilang pertama, tergantung dari PD-nya kita ya. Makin pede, makin merasa nyaman, itu biasanya pakai kerudungnya enak gitu. Tapi kalau misalnya dianya udah nggak nyaman dengan warnanya, nggak nyaman dengan stylenya, mungkin jadi nggak enak dibawanya juga mungkinnya gitu. Nah ini Mbak yang lagi musim tuh gini, kayak gini ya, jadi double. Jadi dia punya ciput sendiri depannya, nah di belakangnya gini. Ini lagi musim banget sekarang dipakai sama anak. Nah ini cocok untuk semua usia nggak biasanya? Banyak yang pakai, ibu-ibu juga. Cocok ya? Anak muda memang banyak yang lebih pakai, tapi ibu-ibu sekarang, ibu-ibu yang ini ya, anak
Mahmud muda. Itu baik yang pakai ini. Jadi karena memang dia karena double layer, dia bisa sedikit mengurangi tadi ya. Kalau ngomong besar cabi. Tapi untuk yang kecil pun dia nama volume gitu. Oke deh, Mbak Inah terima kasih banyak sudah berbagi tips agar kita bisa tetap cantik, rapih dan sopan di Hari Raya Idul Fitri. Kak Lala terima kasih banyak ya. Saudara, itu tadi tips berbusana dengan menggunakan kerudung untuk di Hari Raya. Kembali ke studio. Nah, Sri tadi udah tahu belum mau pakai yang mana kira-kira? Udah tahu. Udah tahu mau yang mana tadi? Motifnya kayak gimana, warnanya kayak gimana, udah tahu. Udah siap. Cuman ya? Masalahnya satu, Okta. Bisa lebaran di rumah nggak itu? Waduh, kok jadi curhat dikit. Nggak mau lebaran dimanapun, yang penting kan kita sudah kembali ke fitri. Betul. Ya, dan saudara itu tadi ya yang juga bisa jadi inspirasi kalau misalnya nanti lebaran mau pakai hijab yang seperti apa, atau motif yang seperti apa, nah tadi bisa jadi referensi untuk Anda. Yes, dan jangan lewatkan setelah ini akan ada pantauan puncak arus mudik lebaran di Kompas TV. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini ada breaking news Kompas TV juga. Nanti akan ada laporan langsung dari berbagai titik laporan mudik di berbagai moda transportasi juga. Akhir kata, saya Putri Oktaviani. Saya Asri Gunawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Raih kemuliaan, sambut kemenangan, nikmati perjalanan visual yang dramatis saat Anda menyimak berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang situs suci kiblat pertama umat Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri di Masjidil Aqsa, Palestina. One Night in Al-Aqsa, Sabtu dan Minggu 13 dan 14 April pukul 10 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya. Halo teman jalan, ikuti petualangan Oki Hans ke Pengalengan. Pacu adrenalin dengan rafting di Sungai Palayangan, bermain ATV sambil petik stroberi di DMS Adventure. Pengalengan punya. Menginap di Regan Locks Camp. Wow, indah banget ya. Serta mengunjungi KPBS Pengalengan sambil beli oleh-oleh. Jalan-jalan, wisata Pengalengan bukan kaleng-kaleng. Minggu 7 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Fenomena jasa titip yang kian marak berujung aturan pengetatan barang bawaan dari dan keluar negeri. Masyarakat pun keluhkan aturan, incar jastip atau justru merepotkan perjalanan. Menelusuri tanah suci dari kota Mekah hingga tempat hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan masjid pertama itu pada prinsipnya hanya beratap pelepah kurma ya, ornamen. Intinya memang tidak boleh melanggar kaidah-kaidah Islam. 60 menit special report, Minggu 7 April pukul 5:30 sore di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan, rasakan pengalaman visual yang menakjubkan saat Anda menyerap berbagai fakta dan kisah unik tentang salah satu situs paling dimuliakan dalam Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri menjaga kesucian Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. One Day in the Haram, Rabu dan Kamis, 10 dan 11 April, pukul 9:30 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya. Jika kita mau masuk nominasi surga buat kamu dengan berbakti orang tua, maka pergaulilah kepada keduanya fidunya untuk urusan duniawinya ma'rufa dengan cara yang baik. Jadi kalau kita kepengen anak kita baik, kitanya dulu nih, baru anak-anak kita menegakkan sholat. Sholat itu kan adalah tiang agama. Kalau udah sholatnya benar, insya Allah akhlaknya bagus.
Kalam Hati, Minggu 7 April, pukul 1 siang di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita di Hari Fitri bersama program-program spesial di Kompas TV. Sapa Indonesia Malam spesial Malam Takbiran. Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Series of Faith, Kalam Hati spesial Idul Fitri. Hagia Sophia, One Day in the Haram. Suci Barbar Show spesial Idul Fitri. Just for Laughs Gags, One Night in Al-Aqsa. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Kemacetan arus balik di ruas tol Cipali terjadi pada H-3 Lebaran pada Minggu pagi. Ribuan kendaraan pemudik tak bergerak, kemudian hanya berjalan merayap sejauh 10 hingga 20 meter, kemudian kembali terhenti. Kemacetan yang titik awalnya berada di kilometer 87, ekornya kemacetan mengular hingga kilometer 82 di Purwakarta. Seperti inilah saudara kondisi arus di ruas tol Cipali Subang pada arus mudik H-3 Lebaran Minggu pagi. Meski diberlakukan one way, namun kemacetan masih saja tetap terjadi. Terutama di jalur A, kemacetan panjang terjadi sejak Minggu dini hari hingga Minggu pagi. Ribuan kendaraan pemudik yang terjebak macet hanya bisa berjalan merayap, kemudian berjalan sejauh 10 hingga 20 meter dan berhenti lagi. Titik awal kemacetan berada di kilometer 87 Subang dan ekornya mencapai kilometer 82 Purwakarta. Sementara itu, antrean kendaraan terpantau panjang di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Sejak Sabtu siang hingga Minggu pagi, antrean kendaraan pemudik memenuhi area dermaga eksekutif untuk mengantre memasuki kapal. Antrean yang sebelumnya hanya terjadi di dalam area pelabuhan, kini sudah mengular hingga area gerbang pintu masuk dermaga eksekutif. PT ASDP mengantisipasi kepadatan kendaraan pemudik dengan menerapkan sistem penundaan melalui penyediaan beberapa titik penyangga. Dan kita akan pantau arus mudik di Tol Cipali, kilometer 84 Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Henry Irawan di sana. Henry, selamat pagi. Bisa Anda gambarkan seperti apa pantauan arus mudik di Tol Cipali kilometer 84 tempat Anda melaporkan di pagi hari ini? Ya, baik Okta dan juga saudara, kemacetan arus lalu lintas terjadi di ruas Tol Cipali pada H-3 ini sejak Minggu dini hari hingga Minggu pagi ini, di mana saat ini saya berdiri berada di kilometer 84 dan melaporkan bahwa kondisi kemacetan terjadi di jalur A, yakni yang biasa dipergunakan biasa normalnya untuk dari arah Jakarta menuju Cirebon dengan kondisi cukup kemacetan yang cukup parah karena ribuan kendaraan yang mengantri pada H-3 Lebaran ini hanya bisa berjalan merayap dan berjalan sangat pendek 10-20 meter kemudian terhenti lagi karena memang antrian kendaraan yang cukup padat menuju ke arah timur. Sementara untuk jalur B sejak melakukan kontraflow pada 2 hari yang lalu, kondisinya terpantau ramai lancar dan untuk titik kemacetan sendiri berawal di titik kilometer 87 di mana di titik tersebut terjadi bottleneck atau penyempitan lajur dari awalnya 3 lajur menjadi 2 lajur sehingga ketika ada peningkatan arus seperti hari ini dan hari kemarin, kondisinya akan terjadi kemacetan. Untuk itu pihak kepolisian terus melakukan penyisiran bagi para kendaraan atau para pemudik yang berhenti di pinggir jalan. Data yang kami terima dari Dirlantas Polda Jawa Barat bahwa jumlah pemudik yang menuju arah timur atau melintasi Tol Cipali ini hingga H-4 kemarin baru 30%, sehingga sisanya kemungkinan akan melakukan perjalanan mudik pada H-3 hingga H-2 besok.
diprediksi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di ruas tol Cipali ini akan terjadi terus hingga Minggu malam dan besok hari, sehingga untuk para pemudik dihimbau untuk hati-hati dan tidak berhenti di pinggir jalan. Okta. Rekayasa tertentu yang disiapkan oleh petugas terutama untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sana? Ya, baik Okta dan juga saudara, pihak kepolisian memetakan beberapa titik yang menjadi rawan kepadatan atau rawan kemacetan di ruas tol Cipali, khususnya di wilayah Purwakarta Subang. Yang pertama berada di kilometer 87, di mana di situ terjadi penyempitan lajur dan pasti akan terjadi kepadatan jika terjadi lonjakan jumlah volume kendaraan. Kemudian di kilometer 93, di mana di sana kontur jalan yang menanjak dan berkelok sehingga para pengemudi tidak bisa memacu kendaraannya dengan maksimal. Kemudian di pintu-pintu masuk rest area seperti 86, kemudian 102 dan 138 dan seterusnya, itu menjadi titik-titik rawan kemacetan juga, sehingga pihak kepolisian untuk memperlancar arus atau mengurai kepadatan yang terjadi pada arus mudik ini melakukan buka tutup. Salah satunya melakukan buka tutup di rest area dan memperlakukan supaya tidak terjadi penumpukan. Para pengunjung atau para pemudik yang singgah di rest area hanya diperbolehkan istirahat selama 30 menit saja, dan kemudian dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya, kemudian melakukan penyisiran dengan melakukan patroli di sepanjang ruas tol Cipali ini agar tidak ada para pemudik yang berhenti di bahu jalan, karena para pemudik yang berhenti di bahu jalan tersebut menjadi salah satu penyebab kepadatan atau kemacetan, sehingga mobil yang di belakangnya terganggu. Selain itu, dengan berhenti di bahu jalan bisa membahayakan dirinya dan pengemudi yang lain yang berada di belakangnya. Kemudian titik lain yang menjadi rawan kepadatan yakni di kilometer 81 atau rest area yang awalnya akan difungsikan sebagai rest area atau kantong parkir, dan saat ini memang tidak difungsikan sama sekali. Namun meski demikian, banyak dari para pemudik ini yang memaksa untuk singgah di rest area tersebut, sehingga juga terjadi kepadatan di wilayah kilometer 81 Purwakarta. Okta. Iya, masih akan diprediksi kepadatan ini terjadi hingga besok. Terima kasih jurnalis Kompas TV Henry Irawan melaporkan dari Tol Cipali, Jawa Barat. Nanti kami akan juga kembali mengupdate informasi dari Anda dari Tol Cipali. Terima kasih Henry. Sementara itu, saudara, antrean kendaraan terpantau panjang di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Sejak Sabtu siang hingga Minggu pagi, antrean kendaraan pemudik memenuhi area dermaga eksekutif untuk mengantre memasuki kapal. Antrean yang sebelumnya hanya terjadi di dalam area pelabuhan, kini sudah mengular hingga area gerbang pintu masuk dermaga eksekutif. PT ASDP mengantisipasi kepadatan kendaraan pemudik dengan menerapkan sistem penundaan melalui penyediaan beberapa titik penyangga. Dan untuk mengetahui kondisi terkini bagaimana pantauan arus mudik lebaran di Pelabuhan Merak, kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di sana. Taufik, selamat pagi. Kalau di Pelabuhan Merak saat ini kondisinya seperti apa, Taufik? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Memang berdasarkan pantauan kami pagi ini untuk kondisi di Pelabuhan Merak sendiri, khususnya di tempat saya berdiri di dermaga 6 atau dermaga eksekutif ini lebih ramai dari kemarin. Memang diprediksi oleh PT ASDP dan juga kepolisian bahwa tingkat ataupun puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini terjadi pada tanggal 6 April, namun sepemantauan kami ini pada tanggal 7 April hari Minggu pagi ini sudah sangat ramai. Jika kita lihat saudara, kemarin pada tanggal H-4 ataupun hari Jumat memang diprediksi akan menjadi awal peningkatan kendaraan secara signifikan di Pelabuhan Merak. Dan sejak Jumat malam memang penambahan kendaraan memang sudah terjadi, namun belum sampai ke pintu gerbang masuk di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Dan dapat Anda lihat saudara di layar kaca Anda, ini merupakan visual dari pintu gerbang Merak di dermaga 6 atau di dermaga eksekutif. Ini memang antrean di depan
pintu gerbang eksekutif ini memang sudah terjadi sejak kemarin, yaitu tanggal 6 April 2024, atau memang yang diprediksi sebagai puncak arus mudik. Namun dapat Anda lihat sekarang ini antrean ini sudah memanjang sampai dengan Jalan Raya Pantura dan sampai dengan di kilometer 5 ke arah terminal ke pelabuhan Merak. Dan juga memang saudara, berdasarkan data yang kami dapatkan pada puncak arus mudik tanggal 6 April 2024 ini total ada 29.000 kendaraan yang melintas ataupun melalui pelabuhan Merak dengan total peningkatan kendaraannya ini sekitar 63%. Dan memang totalnya saudara dari PT ASDP sendiri sudah melakukan beberapa antisipasi untuk kemacetan ini, diantaranya melakukan sistem penundaan atau delaying system, yang mana mereka menempatkan ada buffer zone ataupun titik-titik penyangga di 4 titik. Yang pertama adalah di kilometer 43 dan juga kilometer 68, Lapakan Munich, dan juga Cikuasa Atas. Untuk puncak arus mudiknya sendiri pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 April saat ini, dan berdasarkan data dari PT ASDP ini untuk tiket sampai dengan tanggal 8 April pukul 23.59 ini sudah terjual habis. Jadi memang dapat dipastikan ini antrean kendaraan ini dapat terus terjadi sampai dengan tanggal 8 April nanti. Dan juga untuk kuota tiket yang dijual selama masa mudik lebaran ini PT ASDP ini menjual sebanyak 24.000 tiket per harinya. Dan untuk dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 ini sudah terjual habis. Jadi memang sudah terjual hampir sekitar 75.000 dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Dan juga saudara, untuk kemacetannya sendiri ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kemacetan ini sudah terjadi sampai dengan kilometer 92. Dan memang untuk kemacetannya ini sendiri, pihak dari ASDP ini berkoordinasi dengan pihak kepolisian, selain melakukan sistem penundaan ini melakukan screening ataupun pengecekan terhadap tiket yang dipunyai oleh para pemudik. Jadi memang ini pemudik ini ada beberapa masalah yang menyebabkan semakin parahnya kemacetan, diantaranya adanya pemudik yang belum memiliki tiket, memaksakan atau nekat pergi ke pelabuhan Merak. Dan juga untuk yang belum memiliki tiket, memang banyak juga yang memaksakan pergi ke pelabuhan Merak. Selain itu juga saudara, pihak dari kepolisian mengatakan saat ini per malam tadi atau per Sabtu malam ini sudah memberlakukan kebijakan memindahkan atau mengalihkan kendaraan ke pelabuhan Ciwandan Merak bagi mereka yang tidak memiliki tiket. Dan kemarin juga saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk exit tol Merak ini macet kurang lebih selama 5 jam dengan total kepanjangan macet ini ataupun sepanjang 19 km. Dan untuk data yang kami dapatkan, baru saja kami dapatkan itu untuk data H-5 Lebaran ini total ada 38 unit kapal dengan total sudah ada 303.637 penumpang yang sudah melewati pelabuhan Merak dengan total 69.722 kendaraan. Iya. Saudara, dan saat ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pemudik yang akan menuju pelabuhan Merak. Bu. Pagi. Ibu boleh dengan siapa, Bu? Ibu Tika dari Serang. Bu Tika dari Serang. Ibu sih boleh diceritakan ini mau mudik kemana nih, Bu? Mau mudik ke Lampung. Mau di mana? Di mana? Tata Karya. Ini Ibu bisa diceritakan nggak nih perjalanannya ini udah kayak gimana nih, Bu? Macet ataukah lancar? Macet banget. Semalam berangkat dari jam 2. Jam 2 berapa? Iya, jam 2. Macet parah, macet terus berhenti. Berhentinya di mana saja tuh, kalau boleh tahu? Di mana tadi? Di Cilegon. Oh, di Cilegon. Berhentinya 2 kali sampai di pom bensin segala. Soalnya nggak bisa, bener-bener parah. Udah parah banget. Iya. Perjalanannya kira-kira udah berapa lama nih, Bu, kalau boleh tahu? Udah 7 jam lamanya. 7 jam. Iya.
Terus untuk ibunya sendiri ini sebelumnya udah tahun-tahun lalu mudik juga nggak sih Bu? Mudik, tapi dulu aku pakai motor. Iya. Pertama kali. Iya, naik mobil lagi baru ini lagi. Iya, Bang. Baru pertama kali. Iya. Untuk tipsnya ini gimana nih Bu untuk menjalankan perjalanan ini panjang? Apakah sering istirahat gitu? Ya, kalau lelah mending istirahat dulu. Apalagi yang mengendarai. Untuk Ibu sendiri ini di eksekutif jadwal keberangkatannya jam berapa? Tiket tanggal 9. Tiket tanggal 9. Baru daftar hari ya? Soal semua. Iya, soalnya dari kemarin udah habis semuanya. Berarti baru daftar hari ini. Berarti emang sengaja memilih perjalanan lebih awal? Iya. Siap, terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan perjalanannya kembali. Ya, saudara, memang tadi begitu pernyataan dari salah satu penumpang ataupun pemudik yang ingin melalui Pelabuhan Merak. Ini memang mengaku sudah melakukan perjalanan dari Serang, Banten sampai dengan Pelabuhan Merak ini kurang lebih selama 7 jam. Dan memang seperti yang dikatakan oleh pemudik tadi, memang terdapat beberapa titik diharuskan mereka untuk menunggu, atau ini merupakan buffer zone ataupun sistem penundaan yang dilakukan oleh PT ASDP ini memang sudah tentunya untuk apakah nantinya pemudik sudah memiliki tiket ataupun belum, dikarenakan bagi keadaan di pintu gerbang Pelabuhan Merak ini masih terus mengular dan masih belum maju ya dari tadi. Jadi kita masih terus Taufik? Ya, kita masih terus menunggu. Apa yang maksud kami adalah antisipasi ataupun langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh PT ASDP ataupun kepolisian untuk mengurai antrean yang panjang ini. Selain telah memperlakukan sistem buka tutup, melakukan delaying system atau sistem penundaan, kita masih akan terus menunggu karena berdasarkan pantauan kami, hari ini merupakan titik tertinggi ataupun titik paling ramai bagi pemudik untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Okta. Tadi dikatakan bahwa ini merupakan adanya penundaan atau sistem penundaan yang memang dilakukan karena adanya sejumlah kendala bagi para pemudik, seperti misalnya tadi pemudik yang belum punya tiket, kemudian juga bagi mereka ini yang belum punya tiket nantinya akan memindahkan atau dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Terima kasih Taufik Riyadi dari Pelabuhan Merak, Banten. Nanti kami masih akan mengupdate informasi dari Anda dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan dari Pelabuhan Merak kita akan pantau, saudara, situasi arus mudik di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Inilah, saudara, situasi yang bisa kami gambarkan, yang bisa Anda saksikan di layar kaca. Ini adalah kondisi kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat pada Minggu pagi, dan ini terlihat antrean kendaraan yang akan melewati gerbang tol Cikatama ini terlihat masih cukup panjang. Meskipun juga sudah dilakukan beberapa pengkondisian atau rekayasa yang dilakukan oleh petugas supaya atau harapannya adalah tidak lagi terjadi kepadatan tentunya menjelang hari Lebaran. Masih terjadi kepadatan, saudara, tampaknya di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Dan untuk informasi yang lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Veronica Kartono di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Veronica, pantauan arus mudik di sana seperti apa? Kalau tadi kami sempat memantau ada kepadatan dan juga ada antrean menuju ke pintu tol dari Cikatama. Kalau saat ini seperti apa, Veronica? Oke, betul sekali, Okta. Memang ada terjadi
antrian begitu, namun antrian itu disebabkan karena adanya beberapa kendaraan yang ingin masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Jadi bukan dikarenakan adanya kepadatan dari beberapa meter sebelum memasuki gerbang tol begitu, tapi memang terpantau di sini situasinya masih ramai lancar, namun mendekati ke gerbang tol utama ini terjadi sedikit penumpukan akibat adanya antrian kendaraan-kendaraan yang hendak memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Nah, maka dari itu untuk menghindari hal tersebut, jika Okta dan saudara bisa dilihat di belakang saya, memang sudah ada beberapa pembatas begitu yang disediakan oleh pihak dari Jasa Marga untuk kendaraan-kendaraan agar bisa mengalihkan arahnya ke lajur-lajur yang lebih kosong. Nah, terdapat 15 gardu utama yang dibuka, di mana di 2 gardu paling kiri ini sering tidak diisi begitu, Okta. Nah, di sini berdasarkan informasi yang kami himpun dan berdasarkan pantauan kami pula, banyak kendaraan yang takut untuk melewati gerbang tol, 2 gerbang tol paling kiri tersebut karena dikhawatirkan itu akan mengarah ke tujuan lain. Padahal sebetulnya itu tetap saja akan mengarah ke arah Palimanan, tapi memang dialihkan oleh pihak Jasa Marga ke gerbang tol satelit agar tidak terjadi penumpukan di beberapa lajur utama seperti yang Okta dan saudara bisa lihat di belakang saya. Maka dari itu dihimbau bagi para pengemudi, bagi para pengendara, atau bagi Anda yang saat ini sedang menuju ke gerbang tol Cikatama, jika memang nanti pada saat menuju gerbang tol diarahkan ke 2 gerbang yang paling kiri atau ke 4 gerbang yang paling kanan, ada gerbang satelit, itu tidak apa-apa, karena memang itu dialihkan demi tidak terjadinya penumpukan di area gerbang tol utama Cikampek Utama begitu, Okta. Terkait dengan tarif tol itu sendiri, kami informasikan bahwa untuk tujuan ke Cikatama ini dari Jakarta merupakan untuk golongan 1 ini sebesar 27.000, untuk golongan kedua, untuk golongan kendaraan 2 dan golongan kendaraan 3 ini sebesar 40.500, untuk golongan kendaraan 4 54.000 dan golongan 5 54.000. Nah, jadi memang diingatkan kembali bagi para pengendara untuk selalu terus-menerus mengecek kecukupan saldo kartu elektronik untuk nantinya dipakai sebagai akses keluar masuk tol. Mengapa hal ini terus-menerus dihimbau oleh pihak Jasa Marga? Karena Okta dan saudara, berdasarkan pantauan kami pula yang menyebabkan salah satu penyebab dari kepadatan lalu lintas, salah satu penyebab dari adanya antrian panjang ini adalah karena banyak kendaraan yang mengisi ulang saldo itu di tempat alias di gardu tol. Nah, di mana hal ini dapat menyebabkan penumpukan antrian ke belakang kendaraan-kendaraan yang sudah mengantri begitu. Jadi bagi Anda pengemudi untuk dihimbau untuk sekali lagi selalu mengecek kecukupan saldo dari kartu elektronik tol yang digunakan untuk pembayaran. Tak hanya itu, pihak Jasa Marga juga selalu menghimbau bagi para pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas. Bagi Anda yang memang dirasa membutuhkan istirahat, pihak Jasa Marga sendiri sudah menyediakan 15 rest area mulai dari gerbang tol utama Cikampek Utama kilometer 72 sampai dengan gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Nah, di mana di rest area tersebut disediakan bagi Anda tempat untuk beristirahat, namun dihimbau sekali lagi guna untuk mengatasi potensi kemacetan, maka dihimbau bagi para pengendara untuk dapat membatasi waktu istirahatnya paling lama kurang lebih sekitar 30 menit, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan sempat terjadi kemacetan, salah satunya seperti di kilometer 207A, maksud kami di rest area 207A, di mana karena kantung parkirnya sudah over capacity, kemudian banyak pengendara yang istirahatnya terlalu lama sehingga menyebabkan kemacetan. Nah, ini menjadi penting dan selalu dihimbau bagi pihak Jasa Marga juga, Okta. Nah, terkait dengan rekayasa lalu lintas, sampai dengan saat ini rekayasa lalu lintas satu arah atau one way masih diterapkan dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Sebelumnya pada pukul 4 sampai dengan pukul 10 malam tadi memang diberlakukan rekayasa lalu lintas one way ini diperpanjang begitu dari kilometer 414 sampai ke gerbang tol Bawen kilometer 442. Namun
memang ini akhirnya diberhentikan karena dilihat oleh pihak Korlantas kondisinya sudah dapat kembali normal sehingga rekayasa lalu lintas tersebut tidak diberlakukan kembali. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Cikampek Utama. Okta, kembali ke studio. Rekayasa lalu lintas tentu disiapkan tentunya juga bagi para pemudik untuk memastikan saldo di kartu uang elektronik juga sudah terisi sesuai dengan tarif yang diberlakukan untuk menghindari kepadatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Veronica Kartono dari Tol Cikatama, Jawa Barat. Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Nah, ini nih tandanya. Tandanya saling memaafkan. Tandanya tuntas sudah kewajiban. Tandanya sepenuh hati kembali fitri. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Raja. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Jakslot Ramadan hadir lagi. 23 Maret sampai 7 April di Tasikmalaya, Depok, Lampung, dan Cirebon. 29 Maret sampai 7 April di Bekasi, Jakarta, Malang, Tangerang, Solo, dan Pekanbaru. Cek QR ini buat dapat voucher atau tiket gratis. Halo teman jalan, ikuti petualangan Oki Hans ke Pengalengan. Pacu adrenalin dengan rafting di Sungai Palayangan, bermain ATV sambil petik stroberi di DMS Adventure. Pengalengan punya. Menginap di Regan Locks Camp. Wow, indah banget ya. Serta mengunjungi KPBS Pengalengan sambil beli oleh-oleh. Jalan-jalan. Wisata Pengalengan bukan kaleng-kaleng. Minggu 7 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Fenomena jasa titip yang kian marak berujung aturan pengetatan barang bawaan dari dan keluar negeri. Masyarakat pun keluhkan aturan, incar jastip atau justru merepotkan perjalanan. Menelusuri tanah suci dari kota Mekah hingga tempat hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan masjid pertama itu pada prinsipnya hanya beratap pelepah kurma ya, ornamen. Intinya memang tidak boleh melanggar kaidah-kaidah Islam. 60 menit special report, Minggu 7 April pukul 5:30 sore di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan, nikmati perjalanan visual yang dramatis saat Anda menyimak berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang situs suci kiblat pertama umat Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri di Masjidil Aqsa, Palestina. One Night in Al-Aqsa, Sabtu dan Minggu 13 dan 14 April pukul 10 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya. Saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV dan inilah situasi terkini dari area di sekitar Pelabuhan Merak, Banten. Nah, ini memang masih terjadi kepadatan untuk menuju atau masuk ke pelabuhan. Seperti tadi kalau sempat disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di sana bahwa memang sempat terjadi atau sempat diberlakukan ada sistem penundaan. Jadi memang ada 4 titik penyangga yang diberlakukan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya pemudik yang memang belum memiliki tiket. Nah, ini salah satu yang menjadi atau menyebabkan adanya kepadatan sehingga harus diberlakukan adanya rekayasa di sana di Pelabuhan Merak, Banten. Tentu ini yang harus diantisipasi oleh Anda, terutama saudara yang akan mudik dan melalui Pelabuhan Merak, Banten, karena akan ada sejumlah rekayasa yang diberlakukan demi lancarnya prosesi atau mudik yang akan dilakukan oleh masyarakat.
Dan tidak hanya di lokasi penyeberangan di Pelabuhan Merak, saudara, situasi kepadatan pemudik juga terjadi di akses menuju Pelabuhan Merak. Bagaimana situasinya saat ini? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Ursula Putri di sana. Ursula, saat ini Anda berada berapa jauh atau berapa jaraknya dari Pelabuhan Merak? Kemudian kondisinya seperti apa di sana? Kalau tadi Taufik sempat mengatakan di dalam atau di area dalam dari Pelabuhan Merak ini sempat terjadi kepadatan, lalu bagaimana kalau di area luar tempat Anda saat ini? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di 5 km menuju ke Pelabuhan Merak atau tepatnya berada di exit Tol Merak. Nah, untuk kondisinya sendiri hingga saat ini masih terpantau sangat padat dan kepadatan ini juga telah mulai dari tanggal 5 2 hari lalu hingga saat ini. Nah, walaupun prediksi puncak arus mudik itu berada pada tanggal 6, pada hari ini tanggal 7 April 2024 masih terjadi kepadatan, saudara. Nah, di sepanjang jalan Cikuasa atas juga tidak bisa bergerak, atau di atas flyover Merak itu tidak bisa bergerak, saudara dan juga Okta, dikarenakan dijadikan buffer zone atau zona di mana para calon penumpang kapal itu membeli tiket, dikarenakan memang dari Pelabuhan Merak sendiri ada beberapa wilayah-wilayah yang tidak dapat membeli tiket. Jadi, walaupun dibeli secara online, tiket harus dibeli di tempat-tempat tertentu atau di titik-titik tertentu. Oleh karena itu terjadi kepadatan. Nah, selain itu antrean juga terjadi karena banyaknya pemudik yang berasal dari Tol Merak dan kapasitas pelabuhan belum mampu untuk menerima semua pemudik yang menuju ke Pelabuhan Merak, sehingga pemudik ataupun pengendara ditahan terlebih dahulu di Tol Merak ataupun di flyover Merak, begitu saudara dan juga Okta. Nah, menurut pantauan kami juga telah terjadi delaying zone atau zona pembatasan sejak kemarin pada pukul 3:30 pagi. Nah, delaying zone ini adalah cara di mana otoritas terkait mengatasi kemacetan, yaitu dengan menunda masuknya kendaraan ke dalam Pelabuhan Merak, atau menurut pantauan kami sejak kemarin delaying zone-nya itu ada di kilometer 43 dan 68 Tol Merak di rest area. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan, apabila memang belum bisa masuk ke dalam pelabuhan, akan dikabarkan sehingga para pengemudi dan pemudik itu masuk dulu ke dalam rest area, menunggu kemudian ada arahan lalu bisa melanjutkan perjalanan. Nah, saat ini seperti pantauan kami dibutuhkan setidaknya 2 jam dari rest area kilometer 68 Merak hingga ke Pelabuhan Merak. Nah, ini terpantau padat dikarenakan jika dilakukan pada hari biasanya dengan jarak yang sama, itu hanya dibutuhkan waktu 40 menit. Jadi memang kepadatan ini masih sangat ramai. Nah, ruas tol hingga ke pelabuhan juga saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, namun tidak menutup kemungkinan juga masih banyak kendaraan lain seperti bus dan juga truk logistik yang lewat dan ingin menyeberang menggunakan Pelabuhan Merak ke Sumatera. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan terakhir, ada sekitar 300.000 orang yang telah menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, dan kendaraannya ada sekitar 20.000 kendaraan yang telah menyeberang. Nah, perlu diingat juga saudara dan juga Okta, ada himbauan dari Pelabuhan Merak sendiri soal tiket, dikarenakan tiket itu sejak nanti tanggal 8 sudah habis terjual, sehingga orang-orang yang belum membeli tiket dan sudah ada di Pelabuhan Merak itu belum bisa berangkat kecuali membeli tiket pada tanggal 9 ke atas. Nah, tiket yang tersedia hari ini sebenarnya ada, tapi hanya untuk Pelabuhan Ciwandan di Cilegon, Banten. Nah, hanya pemudik sepeda motor dan juga pejalan kaki yang dapat membeli tiket. Nah, kuota yang disediakan pun juga sebenarnya banyak, Okta dan juga saudara. Ada sekitar 25.000 tiket yang disediakan oleh PT ASDP kepada para pemudik. Nah, ini tuh 4 kali lebih banyak dibanding hari biasa yang hanya 8.000, saudara dan juga Okta. Oleh karena itu, tiket juga dapat dibeli 60 hari sebelum keberangkatan. Nah, jadi sebenarnya para pemudik ini telah diarahkan untuk membeli tiket sebelum keberangkatan, jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Begitu, saudara dan juga Okta. Ya, Ursula, kalau dari pantauan Anda, kepadatan atau ini kalau kami lihat dari dari situasi yang Anda pantau saat ini, biasanya berapa lama masyarakat harus menunggu sampai bisa masuk ke dalam pelabuhan, Ursula? Ya, baik Okta dan juga saudara.
Seperti yang kami cek kemarin, jika ingin berangkat dari gerbang tol Merak ke Pelabuhan Merak itu dibutuhkan sekitar setidaknya 30 menit. Padahal biasanya hanya dibutuhkan sekitar 15 menit untuk ke pelabuhan. Nah itu 30 menit apabila pembatasan itu ditiadakan atau sedang dibuka. Namun apabila ada pembatasan bisa jadi ada beberapa penumpang yang kami tanyakan kemarin menunggu hingga 2 jam untuk masuk ke dalam Pelabuhan Merak itu sendiri. Begitu Okta dan juga saudara. Baik, terima kasih Ursula Putri dari Pelabuhan Merak, Banten. Setelah dari Pelabuhan Merak yang mulai padat, saudara, kita akan pantau bagaimana situasi terkini di Kampung Rambutan. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di sana. Renata, kalau di Kampung Rambutan saat ini pantauan arus mudiknya seperti apa? Sudah mulai terlihatkah antrean ataupun juga kepadatan para pemudik di sana? Iya, Okta dan juga saudara, memang sejak H-10 ini sudah terlihat kepadatan di Terminal Kampung Rambutan. Kalau data terbaru yang kami dapatkan ini memang adalah akumulasi dari H-10 Lebaran dan juga sampai H-5 Lebaran. Ini datanya menunjukkan bahwa memang sudah lebih dari 7.000 penumpang yang berangkat meninggalkan Jakarta dari Terminal Kampung Rambutan. Dengan data terakhir ini yang H-5-nya atau tanggal 5 April kemarin, ini tercatat ada 2.933 penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan dengan jumlah bus sebanyak 154 bus. Kalau data kemarin memang belum begitu lengkap gitu ya. Ini merupakan jangka waktu dari hari Sabtu pukul 7 hingga pukul 12 siang. Yang dimana ini tercatat sebanyak 1.004 penumpang dengan 61 bus antar kota antar provinsi yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Nah, sebagai pembanding ataupun untuk sebagai bayangan begitu ya bagaimana kemudian lonjakannya yang kemungkinan besar terjadi pada hari ini di H-3 Lebaran tahun lalu di tanggal 19 April 2023 ini sebanyak 3.332 penumpang yang berangkat menggunakan 142 bus. Jadi memang diperkirakan pada tanggal 7 April atau H-3 Lebaran pada hari ini merupakan puncak arus mudik yang akan terjadi di Terminal Kampung Rambutan. Untuk destinasi tujuannya ini memang beragam, ada yang berangkat ke Jawa Barat, Sumatera, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Tetapi memang untuk destinasi favorit ini biasanya mereka yang berangkat ke Sumatera. Untuk harga tiket, Okta dan juga saudara, memang kalau yang kita pantau di sini memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Contohnya untuk destinasi ke Sumatera khususnya ke Padang. Ini yang harganya semula Rp600.000 ini kemudian naik menjadi Rp800.000. Jadi masih kita pantau bersama-sama nantinya untuk kenaikan ataupun lonjakan pada hari ini. Namun meskipun ada kenaikan harga tiket, ini tidak membendung antusiasme dari mereka yang ingin mudik, khususnya yang ingin berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Kalau yang bisa Anda perhatikan juga, Okta dan juga saudara, di sekitar saya ini sangat ramai, banyak sekali orang-orang yang berkumpul baik itu di dalam stasiunnya maupun di sekitar sini, area luar tempat saya melaporkan. Jadi bersama-sama nanti kita pantau seperti apa biasanya semakin siang ataupun menjelang malam ini situasi di Terminal Kampung Rambutan akan semakin ramai. Okta. Renata, ini kan menjelang Lebaran juga pemudiknya semakin ramai. Nah, kalau dari pantauan Anda, fasilitas di terminal seperti apa, Renata? Karena kalau kami lihat dari gambar yang Anda tampilkan saat ini, ada mereka yang duduk-duduk di lantai begitu. Apakah mereka juga merasa nyaman dengan situasi saat ini? Iya, Okta, sayangnya memang untuk fasilitas memang tidak bisa mengakomodasi semua orang untuk duduk di kursi yang disediakan. Memang banyak sekali para pemudik atau calon penumpang yang akan berangkat di Terminal Kampung Rambutan ini harus berdempetan duduk di area luar, tidak mendapatkan kursi. Namun memang untuk posko-posko lainnya, misalnya Okta dan juga saudara, di Terminal Kampung Rambutan ini sudah disediakan berbagai posko, misalnya posko kesehatan, posko keamanan, dan juga posko pengaduan pungutan liar atau pungli. Jadi memang
situasinya begitu ramai sampai akhirnya ini banyak sekali calon penumpang atau para pemudik ini harus duduk begitu ya di area luar. Selain itu juga Okta dan juga saudara, yang penting adalah rangkaian persiapan yang dilakukan oleh Terminal Kampung Rambutan untuk memastikan untuk arus mudik pada tahun ini bisa berjalan lancar. Seperti misalnya melakukan pengecekan kesehatan dan juga tes urin kepada supir ataupun driver gitu ya, dari bus yang akan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Sudah disediakan posko kesehatan khusus untuk para pemudi ini nantinya untuk memastikan agar para pemudi ataupun driver ini bisa layak gitu, dinyatakan layak untuk berangkat. Kemudian juga selain pengecekan dari segi driver begitu, ini juga dilakukan pengecekan dalam hal kendaraannya ataupun bus yang akan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Pemeriksaannya ini memang dilakukan dari Terminal Kampung Rambutannya sendiri, ini misalnya mengecek ban, kemudian juga mengecek lampu, rem dan sebagainya. Jadi serangkaian persiapan ini tentu dilakukan untuk memastikan baik itu dari driver dan juga kendaraannya siap untuk digunakan untuk mudik pada tahun ini. Okta. Baik pengemudi maupun juga fasilitas disediakan bagi para pemudik. Tadi sudah ada ribuan, bahkan tadi Renata sempat menyebut ada dari H-10 sampai H-5 sudah ada 7.000 penumpang yang meninggalkan Jakarta, dan hari ini diprediksi masih masuk menjadi prediksi dari puncak arus mudik. Terima kasih Renata Panggalo melaporkan dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Nah, ini nih tandanya. Tandanya saling memaafkan. Tandanya tuntas sudah kewajiban. Tandanya sepenuh hati kembali fitri. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Raja. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Ketika kerinduan memuncak, kita merayakan kemenangan orang terkasih. Tidak hanya atas lapar yang menggoda, tetapi juga atas jiwa yang dikuatkan. Di antara senyum yang memancar, kita meniti langkah bersama, mengalir dalam kemenangan cinta yang terukir di hari raya. Silaturahmi kembali bersama Kecap Sedap dari kedelai pilihan, membuat masakan tak tertandingi. Kecap Sedap kedelai hitam spesial, kental meresap dalam masakan. Taste good. Buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan Kecap Sedap dari Wings Food. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Jackcloth Ramadan hadir di 14 kota, 11 lokasi Ramayana, dan 20 lokasi bazar. Download dan registrasi Bank Saku di lokasi acara. Dan dapatkan tiket gratis atau voucher belanja Rp50.000. Info jackcloth.co.id. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan
kembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Toraja. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung baluran, serta jalur transportasi darat Jawa Bali. Selengkapnya, ikuti VVIP menuju Situbondo Berjaya bersama Bung Karna, Minggu 7 April pukul 2 siang bersama teman Ramadan, Kompas TV. Dipersembahkan oleh Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Saudara, tentunya tak hanya memperhatikan kondisi kendaraan saat mudik lebaran, namun juga yang dibutuhkan adalah stamina bagi para pengendara yang hendak mudik, khususnya dengan kendaraan pribadi. Lalu apa saja yang harus diperhatikan? Kami hadirkan perbincangan dengan praktisi otomotif Anjar Laksana. Selamat pagi, Mas Anjar. Selamat pagi, Mbak Okta. Mas Anjar, mungkin kita bisa mulai dari mempersiapkan kondisi kendaraan supaya bisa membawa gitu ketika mudik dengan aman. Apa saja sih Mas sebetulnya yang harus disiapkan? Baik, sebelum kita berbincang soal etika berkendara, memang harus siapkan mobil dahulu. Pastikan semuanya prima, misal dari cairan-cairan, kemudian dari busi itu usianya 10.000 km ya, kalau misal udah dipakai di atas itu, sebaiknya ganti. Cek juga aki, airnya udah maksimal atau belum, atau berkurang, atau harus ditambah, atau seperti apa. Usianya juga 2 tahun, kalau sudah 2 tahun, sebaiknya diganti, karena biasanya sudah melemah, gitu kan. Terus, bagian kaki-kaki, ada yang bocor nggak, tie rodnya, bagian suspensinya, kita cek dengan seksama, gitu kan. Selain itu, kalau misal kita cek merasa, wah kayaknya ini mobil mau pergi jauh nih, sebaiknya dibawa ke dealer atau ke bengkel resmi, karena mereka akan melakukan itu secara komprehensif, gitu. Kalau kita merasa tidak yakin, bawa ke dealer resmi. Nah, setelah dicek, baru nanti kita siap berkendara dengan aman, dengan baik. Nah, kemudian baru kita menyiapkan mental kita, etika kita berkendara seperti apa, gitu kan. Apalagi seperti pengalaman saya kemarin kan mudik hampir 10 jam ya. Banyak sekali aneka-aneka landscape ya, gaya mengemudi di Indonesia itu, wah banyak sekali di situ. Gitu. Ya, Mas Anjar nih yang juga jadi sorotan kan soal barang bawaan. Biasanya kalau orang bawa mobil, kendaraan pribadi itu di roof rack-nya ini kan diisi sama barang bawaan. Yang amannya itu harusnya bawanya kayak gimana Mas? Ada maksimal ya sih? Harus bawa berapa, maksimal berapa kilogram gitu untuk bisa ditampung atau mobilnya ini mampu gitu untuk membawa? Betul, roof rack itu atau roof box itu bisa dipakai. Misal untuk jenis MPV ya, rata-rata itu maksimal bisa menampung 70 sampai 73 kilogram. Tidak boleh lebih dari itu. Terus gimana cara ngitungnya? Boleh kita pakai timbangan yang dijinjing itu bisa kita hitung aja, nggak apa-apa. Pelan-pelan itu masukin loading gitu kan. Daripada pakai terpal itu malah membahayakan. Kemarin di jalanan banyak sekali orang yang pakai terpal dan beberapa saya lihat juga ada barang-barang yang berceceran. Itu malah membahayakan pengemudi gitu kan, ya membahayakan kita, membahayakan semua pengguna jalan gitu. Kemudian bobot kendaraan. Nah, kalau berdasarkan data pabrikan, bukan dari saya ya, dari pabrikan, rata-rata untuk jenis LMPV atau LSUV yang banyak sekali jumlahnya di Indonesia, yang banyak sekali digunakan oleh para pemudik, itu punya daya tampung maksimal 550 kg. Artinya, ketika kita berkendara ada 5 orang di dalam mobil. 5 orang katakanlah 60 kilo beratnya. 6 kali 5 ada 300 kilogram. Artinya lagi ada 250 kilogram barang yang maksimal kita bisa bawa ketika kita mudik. Jangan lupa bahwa penumpang atau penghuni kabin itu sesuaikan dengan jumlah seatbelt atau sabuk pengaman. Jangan kayak misal mobil hanya 7-seater tapi dipakai untuk 9 orang. Nah, itu tidak aman gitu. Tidak nyaman juga di jalanan gitu.
resikonya bahkan lebih parah gitu. Kalau misal kita overload, overdimension ya, misal handlingnya atau pengendalian mobil jadi berantakan, pengeremannya jadi lebih lambat gitu kan, itu sangat membahayakan pengguna jalan, apalagi di musim-musim mudik seperti ini. Ya, Mas Anjar, kalau peralatan wajib yang harus ada di mobil untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, misalnya ban pecah, bocor, kemudian mesin mati mendadak, apa sih yang harus disiapkan? Nah, kalau persiapan itu sebenarnya ada ya. Kalau dari mobil yang sudah standar pabrikan, itu tidak perlu bawa macam-macam. Ketika ya P3K, kemudian ada toolkits, itu bisa kita bawa untuk mengamankan di jalanan. Tuh. Oke. Terus atau misal ketika kita misal berkendara, boleh juga bawa makanan atau minuman sebagai teman kita berkendara. Karena kadang kita kan nggak ngantuk juga kan, micro sleep dan macam-macam. Nah, itu bisa diantisipasi gitu. Misal ketika kita berkendara gitu, supaya nggak ngantuk gimana? Misal ketika sahur, kurangi, ini pengalaman pribadi saya juga, kurangin makanan-makanan yang karbohidrat, karena itu bisa meningkatkan lonjakan gula darah gitu kan, bisa ngantuk. Kita bisa ganti dengan protein yang tinggi, bisa dengan protein yang tinggi, dengan vitamin, atau misal kita berkendara, boleh loh kita nggak puasa dulu, jangan memaksakan kita berpuasa. Toh di agama, di Islam, boleh di safar atau diganti hari yang lain. Jadi tetap pastikan fokus berkendara, pastikan tubuhnya kita prima, supaya kita bisa membawa mobil dengan baik. Gitu, Mbak. Kalau tadi kondisi kendaraannya, nah kalau untuk pengemudinya, sebetulnya berapa lama baiknya waktu buat berkendara maupun juga beristirahat, Mas Anjar? Apakah istirahat yang lama, misalnya sampai 1 jam itu direkomendasikan atau ada waktu tertentu, misalnya hanya berapa menit saja sebetulnya? Baik, kalau berdasarkan Driving Academy, istirahat setelah berkendara 4 jam, itu idealnya. Dan istirahat juga harus maksimal 30 menit, karena kalau lebih dari 30 menit itu bisa membawa mood kita jadi turun, passion kita mengemudi jadi turun, jadi kita malah jadinya ngantuk gitu kan. Tapi ketika kondisi mudik kayak gini, kita susah sekali mendapatkan waktu yang ideal. Kalau sebaiknya ketika kita mudik, membawa saudara yang bisa mengemudi, jadi bisa gantian. Misal kita ada di jalan macet, sudah 4 jam atau 5 jam lebih, kita boleh minta gantian sama saudara kita yang ada di sebelah kiri kita. Caranya, nyalakan hazard dulu. Toh itu kondisi berhenti kan, misal lagi macet banget, boleh kita nyalakan hazard, kita tukar pengemudi. Nah, setelah tukar, baru kita mengemudi lagi, istirahat, nanti gantian aja. Itu untuk mengurangi resiko-resiko berkendara yang kelelahan berkendara. Baik, Mas Anjar Laksana, nanti kami akan lanjutkan perbincangannya terkait dengan tips mudik yang aman dan juga nyaman. Dan saudara masih di Breaking Kompas TV, nanti kami akan kembali usai jeda. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Narja. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu.
Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Laksanya beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin nagih. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Breaking News Kompas TV masih kami lanjutkan saudara, dan masih bersama kami praktisi otomotif Anjar Laksana. Mas Anjar? Ya, Mas Anjar, kalau tadi sempat kita lihat juga dari gambar yang ditampilkan oleh rekan-rekan Kompas TV di lapangan, ini kan pengemudi banyak sekali, mobil-mobil juga banyak, motor pun juga banyak. Nah, etika ataupun adab yang harus diperhatikan oleh pengemudi ini seperti apa, Mas Anjar? Ya, untuk etika berkendara di tol gitu kan, paling basic adalah misal paling kiri itu kecepatan 60 km per jam, di tengah 80 km per jam, di kanan 100 km per jam. Itu idealnya, tapi ketika mudik semua jalanan kan rata. Nah, paling aman kita harus respect sama pengguna jalan lain gitu kan. Lebih baik kita ngalah dengan pengguna lain daripada kita terpancing, terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang sangat berisiko ya. Kemudian jaga jarak aman. Jaga jarak aman itu selalu saya tekankan, jaga jarak adalah 4 detik. Gitu kan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita misal ada pancang di depan, kita hitung kendaraan di depan lewat 1, 2, 3, 4. Nah, itu jaga jarak aman kita. 4 detik itu ada tujuannya. Itu adalah pertama respon mata 1 detik, respon otak 1 detik, respon tangan dan respon kaki melakukan pengereman atau penghindaran 1 detik. Kemudian respon kendaraan melakukan perlambatan 1 detik. Jadi dihitung totalnya 4 detik. Terus bagaimana kalau kita sudah jaga 4 detik, tapi ternyata ada kendaraan menyerobot di depan kita, kanan kiri. Menurut saya sudahlah, biarkan saja kita mengalah. Kita harus beretika pada diri kita sendiri gitu kan, supaya mereduksi risiko-risiko kecelakaan, berkendara yang fatal, tabrakan gitu kan. Kita saling respect saja sama pengguna jalan lain. Ketika kita respect, saya yakin pasti akan efeknya baik juga ke kita gitu kan. Baik dari hal emosi, baik hal dari ketenangan berkendara. Yang penting fokusnya adalah satu, kita berkendara membawa banyak nyawa, termasuk diri kita sendiri kan. Artinya apa? Sudahlah, kita ikhlas, kita harus luruhkan ego-ego kita. Yang penting berkendara aman, keluarga kita selamat, sampai di kampung dengan mudik dengan ceria. Kayak gitu, Mbak. Biasanya kan orang ada yang mobilnya ini ditambahin apa gitu, aksesoris apa gitu ya Mas Anjar ya. Nah, ini apakah sebaiknya ketika mau mudik dikembalikan lagi ke mode standar atau bagaimana? Betul, Mbak. Jadi ketika mobil standar pabrikan itu adalah mobil yang paling ideal untuk berkendara gitu kan, apalagi malam hari. Nah, banyak orang yang mengganti lampu, misal lampu depan gitu kan dengan LED. Padahal standar pabrikannya adalah halogen. Nah, kalau gantinya lampu yang murahan, lampu yang kurang berkualitas, pencaharian cahayanya itu kemana-mana, tidak fokus. Hasilnya itu bisa menyilaukan pengendara lain gitu. Jadi sangat berbahaya ketika kita mengganti lampu tidak sesuai standar. Kalaupun misal kita mau mengganti lampu, sebaiknya mengganti dengan beberapa brand yang sudah terkenal, dari Jerman, dari Belanda, dari Eropa, beberapa produk sudah terkenal gitu kan. Kemudian apalagi kalau musim hujan. Nah, kalau musim hujan itu berbahaya sekali. Apalagi misal contohnya lampu ekor yang di belakang tuh stop lamp. Banyak loh, kemarin saya jumpai juga orang yang mengganti. Harusnya lampunya warna merah, warnanya jadi biru atau hijau atau warna yang lain. Itu membuat kita sebagai pengemudi yang di belakang itu gagal orientasi. Ini mobil mau kemana sih? Mau ke kanan atau mau ke kiri?
gitu kan. Masih banyak juga penggunaan hazard yang sembarangan di jalan tol kemarin. Apalagi kalau malam hari, itu sangat-sangat membingungkan. Kalau memang mau ke kanan, sen kanan. Kalau mau ke kiri, sen kiri. Hazard itu digunakan hanya untuk emergency dan mobil berhenti. Terus kembali lagi ke soal aksesoris. Contoh lagi, banyak kita yang gunakan roof rail yang tidak sesuai semestinya, berlebihan juga. Itu ya tidak sesuai, apalagi kalau misal mobil itu standar kan sudah ada uji tipe, sudah ada sesuai dengan undang-undangnya. Ya, itu menurut saya ketika orang mengubah mobil tidak sesuai dengan standar ya, standar berkendara juga, itu tidak beretika kepada pengguna jalan lain. Sebaiknya kalau memang mau mudik, sebaiknya diimbau untuk kembalikan semuanya ke standar. Kalau penggantian ban ya masih wajar lah, pelek sesuai standar masih aman. Mas Anjar, ini kan juga kalau ketika mudik, macet, ada antisipasi nggak sih? Misalnya orang harus jaga-jaga nih untuk isi bensin ketika udah berapa bar. Biasanya kalau di mobil ada nih yang menggambarkan berapa bar nih udah habis bensinnya. Nah ini ketika sudah berapa sih Mas sebetulnya supaya tetap aman ataupun tetap lancar mudiknya? Ya baik, kalau menurut saya pribadi kita untuk antisipasi ya, kalau sudah misal ada berapa 8 bar gitu, 4 bar itu ya sebaiknya kita isi aja untuk antisipasi. Takutnya di rest area depan kita malah tidak dapat bisa masuk gitu kan, malah kita kejebak. Sebaiknya isi terus supaya kita berkendara lebih aman. Artinya kita bisa punya lebih tenang ya, kita nggak was-was gitu. Sebaiknya kalau bisa berhenti untuk mengisi, ya lebih baik daripada kita memaksakan menunggu-nunggu, wah sampai tinggal 1 gitu. Jangan gitu kan. Kemudian gunakan juga misal kayak peta digital gitu kan. Ketika misal ada kemacetan di titik berapa 166 gitu kayak kemarin gitu. Oh, kita antisipasi kemacetannya ada sekitar 50 km gitu, misal di peta digital itu. Udah kita keluar aja lewat jalur Mantura gitu kan. Jadi lebih aman dan juga lebih nyaman. Kemarin itu saya lakukan. Kita keluar setelah melewati titik kemacetan tadi, kan biasanya di peta ada yang warnanya biru kan atau hijau gitu. Trafiknya udah normal. Kita masuk lagi ke jalan tol tertentu ya, sesuai dengan kondisi peta digital itu tadi. Boleh juga terus kita update di media sosial, saudara-saudara yang lain sebagai penumpang update. Ada apa nih di depan? Biasanya kan ada live sosial media itu kan. Kita cek kondisi depan, ada rest area berapa, ada kecelakaan atau enggak gitu. Kita update terus, tapi jangan pengemudinya, karena pengemudi tetap fokus berkendara dengan aman, dengan baik, dan tetap menjaga jarak berkendara yang optimal. Seperti itu, Mbak. Mas Anjar, itu kan tadi kalau yang mudiknya naik mobil ya. Kalau saya buat yang naik motor gimana nih? Kadang kan ada orang yang ada berboncengan juga, ada yang bawa barang juga. Nah, amannya gimana nih? Karena kalau nih bisa dilihat di visual ini kan padat gitu ya yang naik motor. Gimana Mas amannya nih? Ya, sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya, berkendara menggunakan motor mudik itu sebenarnya kurang disarankan. Cuman kalau mau aman ya sudah gunakan maksimal 2 penumpang. Sebenarnya basicnya sama-sama aja gitu kan, tidak melebihi kapasitas berkendara, tidak melebihi kapasitas daya tampungnya juga. Sudah kalau lebih dari 2 penumpang ya artinya sudah tidak aman, walaupun bawa anak kecil ya tidak disarankan. Kanan kiri boleh kita menambahkan box juga gitu kan, ukurannya juga yang kecil, tidak yang bisa besar-besar gitu kan. Gitu. Atau yang sebaiknya ketika kita berkendara, manfaatkan mudik gratis. Banyak kok dari pemerintah, dari perusahaan-perusahaan swasta, dari BUMN juga menyediakan mudik gratis. Motornya bisa kita bawa, misal kita mudik ke daerah Surabaya gitu dari Jakarta, kita bisa gunakan misal kapal. Ada banyak mudik gratis yang disediakan oleh berbagai instansi terkait ya. Jadi masyarakat bisa gunakan itu ketimbang memaksakan diri menggunakan motor misal dari Jakarta pergi ke Semarang, bahkan sampai ke Surabaya atau sampai ke Madura, itu resikonya lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan kendaraan yang lain. Mas Anjar, situasi jalanan yang padat kadang kan juga mempengaruhi mood ya ketika mudik terutama. Nah ini gimana nih, ada tips nggak untuk menjaga mood supaya jangan sampai kita pengennya ugal-ugalan aja gitu supaya cepat sampai tujuan? Ya, jadi untuk menjaga mood sebenarnya kalau kita berkendara menggunakan mobil ya,
paling gampang adalah menyalakan musik dengan irama yang santai. Itu bisa menetralisir hati kita supaya kita tenang, kita beneran berkendara bisa lebih aman gitu kan. Kemudian jauhi provokasi. Artinya gini, kita harus berpikir panjang terhadap resiko-resiko yang ditimbulkan ketika kita harus kebut-kebutan, harus salip kanan kiri. Kita pertimbangkan resiko-resiko, apalagi kita membawa nyawa. Terus jangan lupa kalau misal kita muslim boleh loh kita banyak sholawat, banyak istighfar, itu menjaga menjaga mood kita, kemudian juga membuat kita lebih tenang, tidak terburu-buru gitu, istighfar. Nah, paling basicnya lagi sebetulnya adalah kita diajarkan berdoa. Karena kalau kita berdoa, kita udah setting mindset kita mau berkendara dengan baik, ya Tuhan, saya mau berkendara ini, saya mudik, dilakukan dengan khusyuk. Setelah itu dilakukan, saya yakin itu akan menetralisir segala kegembiraan yang berlebih, segala kesedihan yang berlebih, gitu Mbak. Kemudian ada juga jenis-jenis pengemudi loh. Jadi ada mempengaruhi mood juga gitu kan. Kemarin banyak sekali di jalanan yang jenisnya adalah green driver. Green driver itu bukan orang yang mengemudinya hemat, itu bukan. Green driver adalah orang yang mengemudi dengan level yang paling rendah. Misal tiba-tiba kanan, tiba-tiba ke kiri, tiba-tiba rem mendadak. Itu banyak sekali kemarin dijumpai. Kemudian ada lagi selain green driver, ada juga basic. Basic udah agak mendingan nih, udah ngerti mobil. Setelah basic, ada lagi defensif. Defensif itu tahu jaga jarak aman tuh kayak apa. Sudah ada penyatuan berkendara antara dirinya dengan mobil. Nah, ada lagi level selanjutnya adalah safety driving. Membawa mobil dengan aman, tahu tata krama berkendara, tahu etika, tahu cara berkendara yang baik itu seperti apa, tahu respect berkendara kepada pengguna lain seperti apa. Ada level lagi yang terakhir, yang 5 paling tinggi adalah advanced driving. Itu punya refleks yang bagus. Nah, semakin tinggi levelnya artinya semakin siap mental kita membawa mobil dengan aman dan benar sesuai aturan yang berlaku. Ya, baik, kondisi kendaraan, kondisi tubuh sama-sama harus prima, perhatikan juga istirahat yang cukup dan juga tentu jaga mood berkendara ya Mas, ya meskipun macet harus selalu ingat biar lambat asal selamat. Baik, terima kasih praktisi otomotif Mas Anjar Laksana sudah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV, sehat selalu. Dan berikutnya saudara, kita akan pantau situasi terkini arus mudik di Simpang Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di sana. Abel, bagaimana pantauan arus mudik pagi ini di Nagrek? Ya, selamat pagi, Okta dan juga saudara. Untuk saat ini situasi dan juga kondisinya di Simpang Cikaledong, tepatnya di Nagrek, tempat saya melaporkan, ini memang tadi terjadi kemacetan atau antrean kendaraan yang cukup panjang. Dan untuk saat ini sudah mulai terurai begitu ya, karena memang untuk saat ini dari tren yang kita amati sejak H-7 hingga saat ini untuk kendaraan ini sudah terus bertambah begitu, artinya volumenya ini sudah naik terus. Bahkan untuk prediksi puncak arus mudik di H-2 atau pada tanggal 8 April 2024 mendatang ini juga akan lebih banyak daripada biasanya. Tapi sebenarnya apa yang membuat selain dari jumlah atau volume kendaraan di Nagrek ini bertambah, sebenarnya apalagi sih sebenarnya faktor yang menyebabkan adanya kemacetan atau antrian kendaraan? Saya akan langsung bertanya dengan Kapolsek Nagrek Kabupaten Bandung, yakni AKP Sumartono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ini Pak, gimana Pak situasi dan juga kondisi di Nagrek soal kendaraan atau arus mudik? Baik, beberapa saat tadi disaksikan bahwa ada kendala. Klasik seperti biasa, dikarenakan ada 3 titik wilayah timur ini yang menyangkut kepadatan, yaitu Pasar Limbangan, Pertigaan LG, dan Selawi. 2 titik yaitu keluar masuknya kendaraan warga maupun baik roda 2 maupun roda 4. Dan yang terakhir itu pasar, karena pasar ini sudah berkali-kali dari pihak pemerintah Kabupaten Garut juga menyampaikan, karena ini menyangkut masalah tradisional ya, kita juga tidak bisa menghimbau karena itu emang udah secara tahunan. Jadi kita hanya bisa mengatur atau menarik daripada
arus lalin yang dari arah barat menuju timurnya. Oke, baik, kan kalau besok ini kan kita bisa prediksi bahwa akan ada puncak arus mudik ya Pak ya. Kalau misalnya ada terjadi kemacetan yang cukup panjang dan juga lama, ini dari polisi akan seperti apa? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan apa seperti apa? Baik, pasti itu kita akan lakukan rekayasa termasuk di Jalan Cagak. Yang di atas ini jalan ada Cagak yang arah ke Garut Kota. Itu kita himbau, kita hanya sifatnya menghimbau kepada para pemudik yang akan melanjutkan perjalanannya apabila mereka untuk berlama-lama di dalam kemacetan ini atau kepadatan ini, kita arahkan untuk ke jalur Garut Kota. Apabila yang bersangkutan tidak mau ataupun ingin bertahan, kita arahkan ke sebelah kiri, ke lajur kiri baik kendaraan roda 2 maupun roda 4-nya yang untuk memberikan ruang kepada yang akan ke arah Garut Kota. Demikian. Ini kalau misalnya kita tahu bahwa Nagrek itu kan ada kendaraan roda 4 dan roda 2 ya Pak ya untuk para pemudik. Ini apa sih Pak himbauannya bagi para pemudik khususnya untuk roda 2? Bagi pemudik roda 2 kami himbau tetap selalu berhati-hati. Jaga barang bawaannya mereka dan jangan membiasakan membawa barang bawaan yang berlebih karena itu akan mengganggu konsentrasi daripada si pengguna kendaraan tersebut baik penumpang maupun pengemudinya. Jadi ada rest area di sekitaran wilayah jalur mudik, silakan berhenti dulu, istirahat, melepas lelah. Setelah itu baru lanjutkan perjalanannya, ya kan? Terus juga untuk kondisi motornya juga mungkin bisa dicek ya Pak ya? Betul, kondisi motor harus fit, terutama bahan bakar ya, itu udah pasti bahan bakar harus dicek, jangan sampai nanti bahan bakar kosong yang notabene yang akan ke posisi ke pom bensin masih sangat jauh, demikian. Oke, Pak, kalau misalnya nih Pak, kita lihat kan ini selalu ada di jam-jam macet sekali gitu kan, ada nanti cukup lengang gitu. Sebenarnya memang ada jam-jam favorit bagi para pemudik, ini di jam berapa sampai jam berapa gitu atau seperti apa sih Pak? Biasanya kita di pagi hari ini karena pasar ya, yang saya tadi Pasar Limbangan. Ini Pasar Limbangan ini karena menjelang hari H, mereka tumpah ruah ke pinggir-pinggir jalan, mereka menjajakan seperti bungkus ketupat atau untuk beli ayam, daging segala macam, persiapan lebaran. Jadi kita juga hanya mengimbau karena untuk para delman-delman ini sebelum pelaksanaan operasi ketupat lodaya ini sudah diberikan kompensasi oleh pemerintah Kabupaten Garut. Demikian. Artinya berarti memang di sana pun ada petugas yang menjaga di titik-titik macet atau rawan macet gitu ya Pak? Betul. Kalau untuk wilayah tersebut itu karena menyangkut ke wilayah Kabupaten Garut, jadi mungkin dari Polres Garut yang akan melakukan rekayasa. Hanya Polresta Bandung ini sifatnya membantu mengatur ataupun mengurai kemacetan ataupun titik-titik krusial yang di wilayah tersebut, hanya sifatnya membantu saja. Kapan sih Pak jam-jam di mana terjadi kepadatan? Atau jam-jam di mana para pemudik atau jalur ini tuh menjadi sangat padat gitu? Apakah di jam tertentu misalnya mungkin habis sahur atau kapan gitu Pak? Kalau kita tuh yang pantau dari beberapa tahun ke belakang biasa di pagi hari ini aja. Di pagi-pagi hari ini karena aktivitas masyarakat. Mereka yang saya tadi sampaikan yang ke pasar, belanja, pasar-pasar tradisional, itu aja. Jadi kalau dari pemudiknya sendiri Pak, ada nggak misalnya orang tuh lebih senang mudik di jam sekian gitu sehingga ada penambahan jumlah arus kendaraan yang memang cukup signifikan di jam-jam tertentu? Nah, seperti halnya saya perhatikan ini banyak beberapa kendaraan yang dari Jakarta dan saya sempat tanya-tanya wawancara kepada mereka, rata-rata mereka yang berangkat tuh di antara jam 2, jam 3 subuh, ataupun setelah sahur. Jadi mereka nyampe ke wilayah Nagrek ini sudah mulai menjelang siang. Jadi otomatis mereka juga akan tersendat di wilayah Nagrek ini. Nah Pak, kita kan bisa lihat nih Pak, di belakang kita ini kan cukup
panjang ya Pak ya kemacetannya, saudara. Ini juga sudah terlihat kembali adanya kemacetan yang terjadi di Simpang Cikaledong. Ini bisa dijelaskan lagi nggak Pak, ini ada kemacetan karena apa lagi? Ya, betul, tadi kita juga sudah monitor di pesawat, di HT ini, kita sistemnya buka tutup. Jadi buka tutup, kita mainkan beberapa menit, kita tarik untuk yang dari arah barat ke timur. Setelah itu baru yang dari timur ke barat ditarik kembali. Jadi sisinya buka tutup, bergantian saja. Oke, berarti berarti memang ada sistem buka tutup yang diterapkan pada pagi hari. Betul. Jadi untuk pagi ini kita sistemnya buka tutup bergantian. Yang dari arah barat ke timur maupun sebaliknya dari arah timur ke baratnya. Karena dikhawatirkan yang dari arah timur ke baratnya dia pakai 2 lajur ataupun dari barat ke timur sistem 2 lajur, jadi kita bergantian saja. Oke, baik. Baik Bapak Sumartono, terima kasih atas waktunya di Breaking News Kompas TV, Pak. Saudara, ini di belakang saya masih terlihat adanya kemacetan atau antrian kendaraan dari arah Bandung menuju ke Garut atau juga Tasikmalaya. Tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa titik yang memang menyebabkan adanya antrian kendaraan sehingga kendaraan harus mengecilkan laju kendaraannya seperti itu. Kalau saya lihat atau saya amati di sini memang setiap beberapa menit sekali, setiap 10 menit atau 15 menit sekali ini memang terjadi antrian kendaraan atau kemacetan. Anda bisa lihat sendiri saudara di tempat saya melaporkan. Ini sudah ada roda 4 ataupun juga roda 2 yang mulai mengantri lagi. Jadi kalau misalnya sudah terjadi kemacetan seperti ini, maka dari petugas akan langsung turun dan mencoba untuk mengatur atau mengurai dari kemacetan itu sendiri. Adapun dari kendaraan roda 2 atau motor begitu ya, yang juga dialihkan di jalan menuju ke Garut. Karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika memang sudah terjadi ada kemacetan yang cukup panjang dan juga cukup lama, nanti dari polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk saat ini rekayasa lalu lintas seperti buka tutup jalan sudah dilakukan. Tetapi nanti jika memang ada kemacetan kembali dan cukup panjang dan cukup lama, ini juga nanti dari roda 4 akan dialihkan jalan menuju ke Garut begitu. Nah, ini juga antisipasi yang terus dilakukan. Kemacetan sudah terjadi. Kami akan masih terus pantau bagaimana situasi dan juga kondisi di Simpang Garut. Maksud saya di Simpang Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Kembali ke Anda, Okta. Baik, terlihat padat di belakang Anda, Abel. Ini karena imbas dari sistem buka tutup. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan dari Nagrek, Jawa Barat. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan pantauan puncak arus mudik masih akan kami lanjutkan usai jeda. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Raja. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Raja. Laksa yang beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat.
mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Raja. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV dan kita akan pantau bagaimana arus mudik di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di sana. Syahri, kalau dilihat dari belakang Anda ini ada kepadatan begitu ya. Bagaimana situasinya sebetulnya di sana? Kemudian kalau memang padat sampai sejauh mana kemacetannya? Memang betul seperti yang Anda lihat waktu di studio dan juga saudara, kepadatan yang terjadi di jalur utama Pantura ini sudah terjadi sejak Minggu pagi tadi. Kendaraan-kendaraan yang melaju dari arah ibu kota Jakarta sudah melintasi beberapa wilayah Karawang, Indramayu, dan saat ini tiba di kota dan Kabupaten Cirebon tempat saya melaporkan kepada Anda. Kepadatan saat ini memang hampir dominasi seluruhnya. Kalau dikatakan sekitar 90-98% adalah kendaraan roda 2 dan itu merupakan kendaraan para pemudik. Karena apa? Karena mengingat kami pantau hanya sangat sedikit sekali kendaraan kota Cirebon yang berplat E yang ada dalam kerumunan dalam ruas jalur utama Pantura ini. Apalagi hari ini adalah hari Minggu yang memang sudah tidak ada aktivitas. Dan ini merupakan jalur utama Pantura yang seluruhnya digunakan oleh para pemudik untuk melintasi ke ibu kota Jawa Tengah dan Jawa Timur, kampung halaman mereka masing-masing. Namun, Okta, kalau kita bandingkan dengan kepadatan pada kemarin hari Sabtu di jam yang sama, kepadatan memang agak cenderung sedikit mengurang. Kalau kemarin itu sampai sekitar 1 atau 2 kilometer, sekarang tadinya sekitar 1 kilometer antrian yang berada di simpang pemuda kota Cirebon ini. Ini diduga karena memang hampir sebagian besar para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 itu mayoritas atau lebih banyak menggunakan hari Sabtu sebagai perjalanan mudik ke kampung halamannya sehingga dikatakan sebagai puncak arus mudik. Karena apa? Karena di hari Jumat merupakan hari terakhir kerja dan bisa jadi mereka seluruhnya menggunakan momen itu setelah lepas kerja langsung bergerak ke ibu kota ke Jawa Tengah masing-masing. Namun ada hal yang berbeda pada hari ini, yakni Dinas Perhubungan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Cirebon Kota itu tampaknya sedikit melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan merubah jadwal atau jam atau waktu lama berhenti dan lama terbuka di lampu merah. Contohnya, pada hari yang mengarah ke arah Jawa Tengah itu sebanyak 120 detik atau sekitar 2 menit. Sedangkan kemarin itu kami lihat ada sekitar 60 detik. Sehingga akhirnya kesempatan para pemudik melaju ke arah Jawa Tengah itu jauh lebih besar dan lebih lama. Sehingga kendaraan-kendaraan yang terus mengalir deras dari arah ibu kota Jakarta dapat melintas ke jalur atau melintasi jalur ini itu lebih lama. Dan ini membuat antrian yang tepat berada di belakang saya ini tidak terlalu panjang. Nah, ini bisa jadi salah satu rekayasa yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota dan juga Dinas Perhubungan untuk memperlancar arus. Di sisi lain, juga sama dari kendaraan Jawa menuju Jakarta yang itu memang merupakan imbas dari penerapan sistem satu arah. Ada beberapa bus antar kota dan juga kendaraan-kendaraan besar yang tersendat. Dan itu terjadi sejak kemarin kami melakukan pemantauan di beberapa titik-titik jalur utama Pantura ini. Okta. Syahri, tadi kan kalau Anda katakan sempat diberlakukan rekayasanya adalah melalui waktu dari traffic light itu. Kemudian adakah yang disiapkan lagi berhubung kalau di tol ini kan juga sempat macet begitu kalau nanti masyarakat lewat arteri, adakah yang disiapkan rekayasanya, Syahri? Ada 2 alternatif yang dilakukan secara situasional oleh pihak kepolisian. Pertama adalah penutupan lampu merah maksud kami. Kalau di sepanjang Pantura ini kami hitung ada sekitar 10-15 lampu merah yang tersebar dari perbatasan Kabupaten Indramayu hingga perbatasan Kabupaten Brebes yang merupakan Jawa Tengah. Dan ini seluruhnya hanya lampu merah ini yang menjadi titik tumpu untuk putar arah. Karena apa? Karena U-turn yang kecil digunakan untuk para pemudik lokal atau warga setempat itu ditutup. Nah, apabila memang terjadi peningkatan eskalasi yang sangat tinggi sekali, terpaksa untuk beberapa menit lampu merah itu ditutup.
sehingga kendaraan-kendaraan yang di dalam kota Cirebon itu mau tidak mau harus bersabar beberapa menit untuk memprioritaskan para pengendara roda 2 yang melaju ke arah Jawa Tengah, termasuk juga beberapa kendaraan-kendaraan roda 4 yang memang sempat memutuskan keluar sementara dari jalur tol dan akan kembali masuk tol untuk menghindari beberapa titik kepadatan. Contohnya beberapa rest area yang beberapa kali terpantau cukup padat pada jam-jam tertentu. Okta. Ya, Syahri, kalau di arteri Cirebon ini di titik mana saja yang biasa terjadi kepadatan pemudik? Hari ini yang menjadi titik konsentrasi adalah Pasar Minggu Palimanan. Karena Pasar Minggu Palimanan itu adalah pasar yang beroperasi cukup besar di hari Minggu, makanya disebut sebagai Pasar Minggu Palimanan. Dan yang kedua, Palimanan adalah titik yang paling sentral untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Karena titik ini menjadi titik pertemuan banyak arah dari Kabupaten Indramayu, dari Kabupaten Bandung, dan terutama dari Kabupaten atau dari ibu kota Jakarta. Sehingga pihak kepolisian sempat menghimbau kepada pengelola pasar dan juga para pedagang yang biasanya mangkal di bahu-bahu jalan untuk hari ini. Pada puncak arus mudik tahun 2024 hari Minggu ini, itu mereka tidak beroperasi sejenak dan itu dibatasi. Dan ternyata cara ini yang dilakukan oleh Polresta Cirebon efektif. Pada saat tadi sebelum sampai di simpang kota Cirebon ini, kami sempat melakukan pemantauan di simpang Palimanan tersebut dan memang tidak ada kepadatan yang cukup signifikan. Dan yang kedua adalah di Pasar Tumpah Gebang, di mana Pasar Tumpah Gebang ini memang harinya itu beberapa hari yang lalu, namun mendekati hari H, banyak orang ingin membeli ikan. Ikan adalah di Pasar Gebang itu adalah pasar yang menjual banyak ikan laut dekat dengan tempat pelelangan ikan. Sehingga pada hari Minggu pagi tadi dimanfaatkan para pedagang untuk menjual ikan yang bisa jadi dimanfaatkan para warga lokal atau para warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri mereka. Mengingat ini adalah hari ketiga menjelang Idul Fitri. Okta. Baik, melaporkan dari arteri Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Saudara, tetaplah bersama kami. Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Fenomena jasa titip yang kian marak berujung aturan pengetatan barang bawaan dari dan keluar negeri. Masyarakat pun keluhkan aturan, incar jastip atau justru merepotkan perjalanan. Menelusuri tanah suci dari kota Mekah hingga tempat hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan masjid pertama itu pada prinsipnya hanya beratap pelepah kurma ya, ornamen. Intinya memang tidak boleh melanggar kaidah-kaidah Islam. 60 menit special report, Minggu 7 April, pukul 5:30 sore di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Saudara, breaking news Kompas TV kembali hadir untuk Anda, saudara, dan inilah pantauan ataupun juga visual yang bisa kami tampilkan kepada Anda terkait dengan kondisi antrean kendaraan yang terpantau di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, saudara. Jadi memang masih terjadi kepadatan dan bahkan tadi juga jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi mengatakan adanya sistem penundaan ini juga menjadi ataupun berimbas pada kepadatan kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten. Sejak Sabtu siang hingga Minggu pagi, antrean kendaraan pemudik memenuhi area dermaga eksekutif untuk mengantre memasuki kapal. Antrean yang sebelumnya hanya terjadi di dalam area pelabuhan kini pun juga sudah mengular hingga area gerbang pintu masuk dermaga eksekutif. PT ASDP, saudara, mengantisipasi kepadatan kendaraan pemudik dengan menerapkan sistem penundaan melalui penyediaan beberapa titik penyangga. Dan untuk informasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten, kami sapa kembali jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Taufik, untuk saat ini situasinya seperti apa di sana? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Memang kondisi di pintu gerbang tempat saya berdiri, tepatnya di pintu gerbang Dermaga 6 atau Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak ini memang antriannya tidak sepanjang tadi saya melaporkan, itu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun memang ini dapat kita pastikan atau dapat kita sampaikan bahwa ini sama panjangnya dengan pada hari Sabtu siang kemarin. Memang tadi sempat terjadi penumpukan dikarenakan ada sistem buka tutup yang dari arah tol Merak menuju ke arah pelabuhan, sehingga memang kendaraan yang keluar ini keluar secara bersamaan dari pintu tol menuju pintu pelabuhan, sehingga memang terjadi kemacetan yang tidak terelakkan. Selain itu juga saudara, memang antrean ini atau penambahan puncak ataupun penambahan volume kendaraan di Pelabuhan Merak ini sudah terjadi sejak Jumat malam, dan memang ini sesuai dengan prediksi dari kepolisian dan juga PT ASDP yang memprediksi bahwa puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini terjadi pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 April atau pada hari ini. Dan berdasarkan keterangan dari PT ASDP sendiri, untuk ketersediaan tiket ini sudah habis sampai dengan tanggal 8 April pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan juga saudara, untuk kondisi di dermaga eksekutif ini memang antreannya ini mengular cukup panjang. Jika kita lihat ini visualnya di depan pintu gerbang masuk ini, kita saat memasuki area pelabuhan ini masih akan diularkan lagi sampai akhirnya nanti memasuki kapal ataupun menyeberangi Selat Sunda menuju ke Pelabuhan Bakahweni. Dan seperti yang Anda lihat juga saudara, visual yang ditampilkan melalui drone dari juru kamera Ricky Sultana ini juga dapat terlihat ini ada beberapa bagian di area eksekutif. Yang pertama ini di tempat saya melaporkan, ini ada di pintu gerbang. Ini memang terjadi kemacetan yang sejak tadi pagi cukup panjang dikarenakan untuk memasuki area mall atau area pelabuhan ini terjadi penyempitan jalur atau terjadi ada bottleneck seperti itu. Dan untuk di area mallnya sendiri ini karena untuk mengatasi ataupun merekayasa jumlah kendaraan yang masuk ini dilakukan seperti pengularan di dalam area pelabuhan. Sedangkan untuk di area regulernya sendiri saudara, memang bentuknya kurang lebih seperti diberikan antrian, beberapa antrian untuk akhirnya memasuki ke dalam kapal. Dan juga saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk puncak arus mudik yang diprediksi pada 6 April kemarin ini total sudah ada 29.000 penumpang, maksud kami 29.000 kendaraan yang melalui Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahweni. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak kepolisian ini, memang data ini meningkat 63% pada tahun lalu pada periode yang sama.
Dan juga untuk mengantisipasi juga saudara, pihak dari ASDP dan kepolisian ini sudah menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama adalah sistem penundaan. Sistem penundaan ini tentunya nanti bagi para pemudik yang ingin ke Pelabuhan Merak ini akan ditunda di beberapa titik penyangga atau di buffer zone, yang mana ini akan berada di rest area kilometer 43, rest area kilometer 68, dan Lapangan Munik serta Cikuwasa Atas. Tentunya ini dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga PT ASDP agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak. Dan juga saudara, selain menerapkan sistem buffer zone, menurut informasi yang kami dapatkan juga, baru kami dapatkan bahwa nantinya di buffer zone dan juga di exit tol Merak juga ini nanti pihak dari kepolisian dan ASDP ini akan memeriksa ketersediaan tiket yang dimiliki oleh para pemudik, karena ini salah satu penyebab dari kemacetan yang terjadi dikarenakan adanya penumpang yang belum memiliki tiket namun tetap memaksakan untuk mudik. Selain itu juga ada juga memang penumpang yang datang ke Pelabuhan Merak ini tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam tiket, sehingga ini memang memunculkan ataupun menimbulkan penumpukan kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Merak. Dan juga saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga kemarin dari pintu tol Merak sendiri ini terjadi kemacetan kurang lebih selama 5 jam dengan panjang kemacetan ini sepanjang 19 km. Dan tentunya kita masih menunggu update terbaru bagaimana kemacetan yang terjadi di pintu tol saat ini. Dan juga untuk datanya sendiri saudara, ini kami baru mendapatkan data sampai dengan H-5 Lebaran atau juga sampai dengan hari Jumat yang lalu. Dan totalnya saudara, total penumpang dari H-10 Lebaran atau masa angkut Lebaran ini pertanggal 31 Maret 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 5 April 2024 ini sudah ada 303.637 penumpang yang melalui Pelabuhan Merak dengan total kendaraan 69.722 kendaraan. Dan juga saudara, untuk kendaraan-kendaraan yang bisa melintas tadi memang sempat terjadi penumpukan di buffer zone pada malam hari tadi, dan masih ada beberapa kendaraan yang tidak memiliki tiket, sehingga untuk solusi yang diberikan oleh pihak kepolisian dan PT ASDP ini, untuk para kendaraan yang belum memiliki tiket ini diarahkan sementara ke Pelabuhan Ciwandan, sehingga memang ini kendaraan-kendaraan maksud kami yang belum memiliki tiket ini diarahkan melalui Pelabuhan Ciwandan dan sudah mulai melakukan penyeberangan sejak pukul 2 dini hari tadi. Dan memang untuk pemudik yang memang belum memiliki tiket ini sebenarnya dihimbau oleh para pihak kepolisian dan juga PT ASDP untuk tidak melakukan perjalanan sebelum memiliki tiket, dan juga untuk tidak pergi ke pelabuhan jika tidak sesuai dengan tanggal tiketnya. Maka dari itu untuk pemudik yang tidak memiliki tiket dan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan ini berlaku secara situasional dan memang sementara. Maka dari itu kita masih akan terus menunggu bagaimana perkembangan Merak di Pelabuhan Merak pada hari ini. Dan juga untuk terakhir saudara, berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG sendiri ini gelombang lautnya tergolong rendah, karena ini untuk gelombang lautnya kurang lebih setinggi 1,2 meter atau tergolongnya rendah. Dan untuk cuacanya saudara, pada saat ini yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini memang cukup terik, dan berdasarkan perakiraan cuaca tadi saya sempat melihat perakiraan cuaca ini akan terjadi suhu tertinggi ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, yaitu pada suhu 34 derajat Celcius. Maka dari itu untuk Anda pemudik yang ingin menuju Pelabuhan Merak diharapkan untuk menjaga stamina dan juga menjaga persiapan Anda untuk melanjutkan perjalanan Okta. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau bagaimana situasi di luar atau di area luar dari Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada bersama kami jurnalis Kompas TV Ursula Putri di sana. Ursula? Ya, Ursula, kalau tadi juga saudara, untuk hari ini terpantau kendaraan ya. Ya, Ursula silakan dengan laporan Anda. Oke, baik Okta dan juga saudara, untuk hari ini
kendaraan masih terpantau memadati gerbang tol Merak sampai ke Pelabuhan Merak. Nah, terpantau juga kendaraan telah mengantri sejak kilometer 93 Merak. Nah, walaupun hari ini terpantau bukan merupakan puncak dari arus mudik itu sendiri menurut pantauan dari ASDP dan juga kepolisian, namun hari ini terpantau kendaraan masih sangat padat, Saudara dan juga Okta. Nah, peningkatan ini terjadi sejak 2 hari lalu di tanggal 5 April 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat, yang menyebabkan 7 dermaga di Pelabuhan Merak itu penuh, Saudara dan juga Okta. Nah, selain di gerbang tol dan juga jalan menuju ke Pelabuhan Merak, di sepanjang jalan Cikuasa atas juga tidak dapat bergerak dikarenakan akses jalan itu ditutup, Saudara dan juga Okta, untuk dijadikan sebagai buffer zone atau zona di mana para pembeli, maksud saya calon pembeli membeli tiket bagi yang belum membeli tiket. Jadi memang untuk beberapa titik di setelah gerbang tol Merak sampai ke Pelabuhan Merak itu ada yang dijadikan buffer zone sehingga memang mobilitas kendaraan itu berkurang, Saudara dan juga Okta. Nah, menurut pantauan kami juga sejak tanggal 5 April 2024 sejak pukul 3:30 pagi telah diberlakukan delaying system atau sistem penundaan, di mana sebelum masuk ke dalam pelabuhan kendaraan itu harus menunggu terlebih dahulu. Nah, setelah mendapatkan arahan dari pelabuhan baru kendaraan bisa masuk satu persatu. Nah, bagi kendaraan yang belum mendapatkan giliran akan dialihkan ke rest area kilometer 43 dan juga 68 dan juga di tol Merak itu sendiri serta di dekat flyover Merak atau di jalan Cikuasa atas itu juga dilakukan delaying zone atau penahanan agar kendaraan itu tidak menumpuk di Pelabuhan Merak sendiri. Nah, untuk ruas tol hingga Pelabuhan Merak itu terpantau dari yang kami lihat dipadati dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, namun tidak menutup kemungkinan juga masih ada kendaraan lain seperti truk dan juga bus yang melewati jalur ini. Nah, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan juga dari ASDP sendiri menyebutkan bahwa setidaknya sudah ada 300.000 orang yang telah menyeberang ke Pelabuhan Merak dan untuk kendaraannya sendiri ada 20.000 kendaraan. Nah, perlu menjadi catatan juga, Saudara dan juga Okta, untuk pembelian tiket sampai tanggal 8 besok itu sudah habis. Jadi para pemudik yang ingin menyeberang di tanggal-tanggal tersebut sudah tidak bisa kecuali menggunakan pejalan kaki. Kalau untuk pengendara kendaraan sudah tidak ada tiket yang tersedia sehingga harus menunggu ke tanggal 9 atau setelahnya. Nah, Saudara dan juga Okta, untuk tiketnya sendiri sebenarnya tersedia cukup banyak. Ada 25.000 tiket yang tersedia, di mana biasanya hanya terdapat 8.000 tiket yang tersedia, Saudara dan juga Okta. Nah, tiket ini pun sebenarnya telah tersedia 60 hari sebelum keberangkatan. Jadi memang penumpang disarankan untuk membeli tiket terlebih dahulu sebelum sampai di Pelabuhan Merak, selain untuk menghindari kemacetan dan untuk menghindari delaying zone atau penundaan. Ini juga untuk melancarkan arus mudik. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa kemacetan yang terjadi di tol Merak ini juga cukup panjang dan tidak ada rest area terdekat, sehingga apabila pemudik ingin mencari makanan, minuman ataupun toilet atau tempat beristirahat itu cukup jauh, sekitar 1 km dari tol Merak ke minimarket terdekat, sehingga sudah harus diperhatikan bahwa bekal dan juga persiapan diri itu sudah matang sebelum melakukan perjalanan ke Pelabuhan Merak. Okta. Ursula, Anda berada di titik atau 5 km menuju Pelabuhan Merak. Biasanya karena adanya penundaan ini, masyarakat ini harus menunggu berapa lama sampai mereka bisa masuk ke Pelabuhan Merak, Ursula? Baik, Okta dan juga Saudara, sebelum terjadi arus mudik ini, dari pintu tol Merak ke pelabuhan itu hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai setengah jam kalau misalnya memang ada kemacetan. Namun, sejak adanya kepadatan arus mudik seperti ini, ada penumpang yang bahkan menunggu hingga 2-3 jam untuk bisa masuk ke Pelabuhan Merak. Oleh karena itu memang harus diperhatikan bahwa kepadatan yang terjadi ini cukup signifikan, sehingga harus dipersiapkan terlebih dahulu baik kesiapan pribadi, kendaraan, utamanya tiket, Saudara dan juga Okta. Jadi memang diperlukan waktu yang jauh lebih banyak dibanding hari-hari biasanya. Tentu yang harus diperhatikan tadi seperti dikatakan Ursula, persiapkan kendaraan juga tiket karena sudah habis juga untuk tiket yang dijual bagi mereka yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Dan terima kasih jurnalis Kompas TV Ursula Putri atas laporan Anda.
Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Ketika kerinduan memuncak, kita merayakan kemenangan orang terkasih. Tidak hanya atas lapar yang menggoda, tetapi juga atas jiwa yang dikuatkan. Di antara senyum yang memancar, kita meniti langkah bersama, mengalir dalam kemenangan cinta yang terukir di hari raya. Laksa yang beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin nagih. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Diri kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Dan inilah pantauan dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat yang Anda saksikan saat ini di layar kaca. Terlihat ramai lancar kendaraan yang akan menuju ke gerbang tol Cikatama, menuju ke berbagai wilayah di Pulau Jawa tentunya, baik ke Jawa Barat, Jawa Timur maupun juga Jawa Tengah. Untuk memantau situasi terkini arus mudik di gerbang tol Cikatama, kita akan pantau bersama jurnalis Kompas TV, ada Veronica Kartono di gerbang tol Cikatama. Veronica? Ya, Veronica, kalau tadi Anda sempat memantau memang kepadatan yang terjadi di gerbang tol ini karena adanya pengemudi atau pengendara yang e-tolnya ini tidak mencukupi. Kalau sekarang seperti apa, Veronica? Veronica? Ya,
Selamat siang, Okta dan saudara. Untuk kali ini, pantauan terkini dari gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau ramai lancar. Tadi Anda sempat menyinggung soal antrian akibat ketidakcukupan dari saldo kartu elektronik begitu ya. Sampai dengan siang hari ini belum terlihat ada antrian menumpuk atau antrian panjang akibat adanya beberapa kendaraan yang tidak cukup dalam membayar tolnya begitu, tapi memang masih terjadi sedikit penumpukan di beberapa lajur atau gardu tol dari gerbang utama tol Cikampek Utama, Okta. Jadi sekali lagi dihimbau bagi para pengendara di di belakang saya seperti yang Anda dan saudara bisa lihat ada beberapa gardu tol begitu ya. Nah, di paling kanan ini ada 3 gardu tol alternatif atau satelit yang bisa langsung digunakan bagi para pengendara untuk langsung mengarahkan mobilnya ke sebelah situ untuk kemudian langsung diarahkan masuk ke arah Palimanan. Tidak hanya di sebelah kanan 3 gardu satelit saja, tapi juga ada 2 gardu alternatif atau mohon maaf maksud kami 2 gardu utama, 2 di sebelah kiri yang kemudian akan diarahkan langsung ke gardu tol alternatif atau gardu tol satelit yang berada beberapa meter di belakang gerbang tol utamanya. Sekali lagi tidak berbeda, tujuannya tetap untuk ke arah Transjawa, ke arah Palimanan. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang berkendara menuju ke gerbang tol utama, gerbang tol Cikampek Utama, ini bisa langsung saja menggunakan gerbang tol satelit begitu. Karena jika dilihat di sini situasi memang masih ramai lancar. Masih ada beberapa angkutan berat seperti truk ataupun bis begitu yang lewat, tapi itu merupakan pengecualian karena seperti yang kita ketahui untuk angkutan berat sendiri ini paling lambat boleh memasuki tol ini memang pada tanggal 5 April dan baru nanti boleh masuk lagi ke dalam tol pada tanggal 16 April pukul 8 pagi begitu Okta dan saudara. Terkait dengan informasi tambahan, sampai dengan saat ini tercatat sudah ada 25.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan. Jadi bandingkan dengan data tadi, mohon maaf kami kemarin, terdapat 44.271 kendaraan. Jadi kalau dibandingkan, Okta, ini memang peningkatannya signifikan sekali. Kalau kemarin 8 jam 44.000, ini sekarang sekitar 5 jam saja sudah hampir setengahnya begitu ya, bahkan lebih 25.000. Jadi memang ada peningkatan volume, namun terkait dengan kepadatan belum terlihat di gerbang tol Cikampek Utama. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan panjang mudik melalui gerbang tol Cikampek Utama, bisa langsung berkendara. Dan kami anjurkan memang pada pukul 9 sampai 3 sore ini waktu yang terbaik bagi Anda untuk bisa melakukan perjalanan. Namun ingat agar tetap untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Okta. Tadi Anda sampaikan bahwa situasinya ramai lancar, jadi biasanya kepadatan itu terjadi pukul berapa, Veronica, untuk tentunya bisa masyarakat antisipasi ketika melewati Cikampek Utama ini? Ya, Okta, terkait dengan hal tersebut sudah sekitar 4 hari ini kami pantau terus gerbang tol Cikatama. Memang ada 2 periode waktu yang paling sering dipadati oleh para pengendara. Yang pertama adalah setelah sahur. Jadi ini sekitar pukul 4 sampai dengan pukul 6 ini kepadatannya masih terus terjadi begitu. Bahkan hampir mendekati kepadatan parah atau stuck begitu ya, karena banyak pengendara yang berhenti di bahu jalan, entah itu untuk rehat sejenak ataupun untuk bersiap-siap kembali setelah sahur melanjutkan perjalanan begitu. Dan selain setelah sahur ada juga pada saat berbuka puasa dan setelah berbuka puasa, Okta. Jadi menjelang pukul 5 sampai dengan sekitar pukul 7 ini kepadatannya mulai terjadi lagi, mulai ada antrian panjang dari beberapa meter dari gerbang tol utama, karena kembali lagi banyak yang menggunakan bahu jalan. Kemudian terkait dengan kepadatan itu juga diakibatkan akibat kurangnya saldo kartu elektronik begitu, Okta. Jadi sekali lagi dihimbau bagi masyarakat, bagi para pengendara untuk mencukupi saldo kartu elektronik tol mereka.
Veronica, untuk hari ini kalau nantinya terjadi kepadatan, apa antisipasinya dari petugas? Ya, sejauh ini antisipasi yang dilakukan oleh petugas Korlantas maupun Jasa Marga ini adalah yang pertama dari pihak Korlantas ini masih memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way, di mana rekayasa lalu lintas ini diberlakukan dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414. Selain itu, Okta, untuk mencegah kemacetan menjelang buka nanti, dari mulai kemarin Sabtu 6 April sekitar pukul 4 sore ini sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow di beberapa titik atau kilometer yang ada di tol Jakarta Cikampek. Saya sebutkan yang pertama ini ada di kilometer 36 sampai dengan kilometer 47, di mana ada kontraflow yang dibuka sebanyak 1 lajur. Kemudian titik kedua ini adalah kilometer 47 sampai dengan kilometer 48. Ini dibuka kontraflow untuk 2 lajur, begitu. Yang ketiga, titik ketiga ada di kilometer 48 sampai dengan kilometer 66. Dibuka kontraflow untuk 3 lajur. Dan yang terakhir ada kontraflow dibuka 2 lajur dari kilometer 66 sampai dengan kilometer 70. Ini semua rekayasa lalu lintas kontraflow ini di 4 titik ini dilakukan di sepanjang tol Jakarta Cikampek, dan kemudian dari tol kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 ini masih diberlakukan sampai dengan saat ini rekayasa lalu lintas satu arah atau one way. Begitu, Okta. Veronica, banyaknya pemudik ini kan juga yang dikhawatirkan adalah rest area yang penuh. Nah, pengaturannya seperti apa, Veronica? Ya. Betul sekali, Okta. Terkait dengan rest area, ini memang Jasa Marga menyediakan beberapa rest area. Total dari kilometer 72 sampai dengan 414 ini ada 15 rest area yang dapat digunakan oleh pengendara atau pemudik, begitu ya. Namun memang untuk mengantisipasi adanya kepadatan, karena seperti informasi yang sudah kami himpun begitu dari pihak Jasa Marga menyampaikan bahwa terjadi overkapasitas dari beberapa rest area yang ada. Nah, dengan demikian untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Jasa Marga membatasi, maksud kami pihak Korlantas membatasi waktu rest area, waktu pengendara untuk melakukan istirahat, yakni selama kurang lebih 30 menit saja. Karena menurut data ini kantong parkirnya bagi kendaraan berat sudah lebih dari 100% dan bagi kendaraan pribadi sudah lebih dari 80%, di mana itu sudah overkapasitas. Jadi bagi Anda para pengendara dianjurkan jika perlu beristirahat, sangat dianjurkan untuk beristirahat di rest area yang sudah disediakan, namun hanya sebatas 30 menit karena guna mengurangi kepadatan di rest area yang disediakan oleh pihak Jasa Marga. Begitu, Okta. Baik, bisa memanfaatkan di 15 rest area yang tadi sudah Anda sebutkan, ada sekitar waktu 30 menit bagi para pengendara dan bisa dimanfaatkan dalam perjalanan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Veronica Kartono melaporkan dari Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Wah, serangan double tuh. Kalau batuknya pakai flu, cocoknya minum Mixagrip flu dan batuk. Solusi redakan batuk dan flu. Lanjut. Mixagrip cocok. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Raih kemuliaan. Sambut kemenangan, nikmati
perjalanan visual yang dramatis saat Anda menyimak berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang situs suci kiblat pertama umat Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri di Masjidil Aqsa, Palestina. One Night in Al-Aqsa, Sabtu dan Minggu 13 dan 14 April pukul 10 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya. Fenomena jasa titip yang kian marak berujung aturan pengetatan barang bawaan dari dan keluar negeri. Masyarakat pun keluhkan aturan. Incar jastip atau juru merepotkan perjalanan. Menelusuri tanah suci dari kota Mekah hingga tempat hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan masjid pertama itu pada prinsipnya hanya beratap pelepah kurma ya, ornamen. Intinya memang tidak boleh melanggar kaidah-kaidah Islam. 60 menit special report, Minggu 7 April, pukul 5:30 sore di Kompas TV. Saudara, breaking news Kompas TV masih kami lanjutkan, saudara, dan inilah situasi dari Tol Cipali yang tadi sempat dipantau oleh rekan jurnalis Kompas TV di lapangan bahwa memang sempat terjadi kepadatan sekitar pagi hari tadi. Dan inilah, saudara, situasi di Nagrek, Jawa Barat. Tadi juga sempat dipantau begitu oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani bahwa memang tadi sempat terurai kemacetannya, kemudian terjadi kepadatan lagi. Ini karena imbas dari buka tutup yang diberlakukan oleh petugas tempat tentunya untuk mengurai ataupun juga mengantisipasi adanya kepadatan di jalur mudik tepatnya di Nagrek, Jawa Barat. Dan untuk lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani di Nagrek, Jawa Barat. Abel, kalau tadi sempat ada kepadatan karena tadi dikatakan adanya buka tutup, saat ini situasinya seperti apa, Abel? Ya, saat ini situasinya sedang lancar, Okta dan juga saudara. Memang untuk kemacetan ataupun juga antrian kendaraan ini terjadi beberapa menit sekali, seperti 10 menit hingga 15 menit sekali. Dan memang ini karena imbas adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh polisi atau kepolisian dari Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang membuka tutup jalur, di mana untuk saat ini sedang ditutup jalurnya sehingga terlihat di belakang saya memang ada antrian kendaraan yang cukup panjang, tidak hanya dari kendaraan roda 4 tapi juga ada kendaraan roda 2 yang juga menyisip-nyisipkan begitu ya jalannya di sela-sela kendaraan roda 4. Dan memang untuk saat ini dikatakan tadi oleh Kapolsek Nagrek yang menyatakan bahwa memang ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya antrian kendaraan ataupun kemacetan yang terjadi di Simpang Cekaledong. Ini karena di bagian kira-kira 100 meter maju di atas kami ini ada pasar tumpah begitu. Dia ini di Pasar Limbangan yang menyebabkan adanya aktivitas masyarakat sehingga membuat kendaraan roda 4 ini harus mengurangi laju kendaraannya. Hanya sekitar untuk saat ini mungkin hanya 30 hingga 40 km per jam, Okta dan juga saudara, sehingga terjadilah kemacetan atau antrian kendaraan yang memang cukup panjang. Tetapi terus diantisipasi, bahkan tadi sempat dilakukan one way atau satu jalur saja yang dibuka begitu, yang digunakan karena memang sudah terlalu padat tadi, Okta. Tapi hanya sekitar 15 menit saja, setelah itu dibuka kembali untuk buka tutup jalur gitu. Dan memang untuk sistem dari rekayasa lalu lintas seperti one way atau buka tutup jalur ini memang situasinya sangat situasional. Mengingat nanti apakah atau terlihat kemacetan, baru nanti akan dilakukan rekayasa, sehingga dari petugas juga standby di sini selama 24 jam. Kalau memang kendaraan ini sudah terlihat padat atau sudah terlihat ada kemacetan, maka mereka akan langsung melakukan rekayasa lalu lintas seperti buka tutup jalur, atau jika diperlukan maka akan melakukan one way atau jalan satu arah. Untuk saat ini 3 titik yang dilakukan, maksud saya 3 titik yang menjadi faktor kemacetan ini sudah ada petugas di situ, dan juga memang petugas tadi sudah mengakui bahwa tidak bisa memberikan
sifatnya hanya memberikan himbauan saja, tidak bisa mengatur lebih lagi karena memang dikatakan bahwa jalur tersebut memang sudah jalur itu memang sudah pol dan memang adanya terjadi kegiatan masyarakat atau aktivitas masyarakat yang hingga saat ini masih menyebabkan kemacetan seperti pasar tumpah. Lalu juga ada persimpangan di mana di situ juga ada warga yang keluar masuk gang dan lain-lainnya. Inilah yang menjadi salah satu faktor kemacetan yang terjadi. Tapi selain itu juga, Okta dan juga saudara, adapun karena volume kendaraan yang memang sudah meningkat begitu signifikan dibandingkan dengan kemarin atau tadi pagi. Nah, kalau misalnya kemarin ini hanya ada 25.000 kendaraan, untuk saat ini saja dari mulai pukul 00 hingga pukul 06 ini sudah ada 26.000. Belum lagi saat ini. Ini data nanti akan terus diupdate Okta dan juga saudara, tetapi hingga saat ini memang data yang kami terima hingga pukul 6 masih ada 26.012 unit dari kendaraan yang dari Bandung menuju ke Garut. Artinya ini kalau dibandingkan dengan kemarin di hari yang sama, di jam yang sama, ini sangat meningkat Okta. Tapi jelas dari polisi ini sudah melakukan antisipasi, apalagi prediksinya untuk puncak arus mudik ini akan terjadi di hari ini dan juga besok ini juga akan terjadi puncak arus mudik yang keramaiannya mungkin akan lebih luar biasa daripada hari ini, Okta. Abel, Anda berada di Simpang Cikaledong. Tadi Anda katakan ada 3 titik kemacetan. Jadi memang selain karena buka tutup juga ada aktivitas pasar. Nah, 3 titik ini di mana saja, Abel, yang menjadi titik kepadatan di Nagrek? Yang juga harus menjadi perhatian ya Okta ya, memang ada 3 titik yang menjadi titik kemacetan atau menyebabkan kemacetan. Ini ada di Pasar Limbangan, yang saya katakan tadi bahwa pasar ini sekarang menjadi pasar tumpah. Jadi pasarnya ada di atau kios-kios membuka dagangannya ini ada di sekitar pinggir jalan begitu, sehingga menyebabkan kemacetan. Lalu juga ada di pertigaan LG, ini juga cukup berpengaruh juga karena ini juga keluar masuk dari warga di persimpangan, ini juga sangat mempengaruhi. Lalu juga ada di persimpangan Selawi yang ada di Nagrek. Nah, ini yang menjadi harus diperhatikan juga dari para pemudik yang akan melewati jalur ini, karena mengingat jalur Nagrek ini kan masih menjadi jalur favorit bagi para pemudik yang menggunakan motor, meskipun untuk saat ini sudah ada tol juga, tetapi untuk kendaraan roda 4 juga masih banyak yang melewati jalur Nagrek ini. Jadi perlu diperhatikan juga untuk titik-titik yang menyebabkan kemacetan. Selain itu juga yang perlu diperhatikan dari para pemudik, ini juga dihimbauan dari petugas bahwa untuk kendaraan harus fit, lalu tubuh pemudik juga harus fit juga, karena jika kendaraannya tidak fit atau tidak memenuhi standar untuk mudik begitu ya, tentu ini juga menjadi bahaya ketika harus melakukan perjalanan mudik. Lalu juga dari pemudik juga ini juga harus fit, kesehatannya harus dijaga, karena kalau tidak fit nanti bisa menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan mungkin di jalan begitu. Tapi di sini juga ada antisipasinya juga, Okta dan juga saudara, yakni ada posko yang didirikan di Cikaledong atau di Simpang Cikaledong, di mana di posko ini juga disiapkan ada posko kesehatan, di mana ada tenaga kesehatannya juga di situ, sehingga dari para pemudik yang mungkin saja kelelahan bisa beristirahat sejenak di posko yang sudah disiapkan. Tidak hanya bisa beristirahat saja, tapi juga jika memang harus tidak berpuasa karena kelelahan, ini juga nanti disediakan dari tim kesehatan yang ada di posko di Simpang Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Nah, ada pun beberapa jam, maksud saya ada jam-jam tertentu, Okta, yang menjadi favorit bagi para pemudik untuk melakukan mudik dari arah Bandung menuju ke Garut atau Tasikmalaya. Jadi ada jam-jam tertentu, Okta, misalnya seperti setelah tarawih, lalu juga setelah sahur. Karena mereka menganggap bahwa jam-jam tertentu inilah yang paling efektif untuk melakukan mudik, karena selain situasinya juga menurut mereka belum terlalu ramai dan juga tidak terlalu panas. Karena pada siang hari ini seperti ini nih cukup panas begitu ya, apalagi untuk pemudik yang menggunakan motor, ini juga pasti harus sangat berhati-hati.
Lalu untuk jam-jam tertentu tersebutlah yang juga menjadi tren per jamnya ini untuk kendaraan terlihat menambah, maksud saya ada pertambahan dari kendaraan di simpang Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Kalau saya melihat dari data di Dinas Perhubungan yang membuka posko pelayanan di simpang Cagak ini juga menyebutkan bahwa untuk saat ini trennya terus bertambah, Okta. Dari mulai H-7 kemarin hingga sekarang H-3 ini juga terus bertambah. Bahkan untuk hari ini memang sudah sangat signifikan begitu ya dibandingkan dengan H-7, H-5 atau juga H-4 begitu. Tentu yang menjadi perhatian selain titik macet lalu juga kesehatan dari para pemudik, lalu juga situasi atau kondisi dari kendaraannya ini juga yang harus diperhatikan. Mereka juga harus mengetahui skema-skema yang dilakukan di simpang Cikaledong ini, karena tadi juga sempat dijawab oleh Kapolsek ketika saya bertanya bagaimana ketika kemacetan itu terjadi yang cukup panjang ataupun juga cukup lama, ini nanti akan ada pengalihan jalur dari misalnya yang dari Bandung mau ke Tasik, ini akan dialihkan terlebih dahulu ke jalur yang menuju ke Garut. Ini sebenarnya tidak bermaksud untuk memberikan perjalanan yang lebih lama, tetapi ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi di simpang Cikaledong, tepatnya dari arah Bandung menuju ke Garut atau menuju ke Tasikmalaya. Kembali ke Anda, Okta. Ya, tadi dikatakan oleh Abel bahwa jam-jam favorit bagi para pemudik, saudara, ini adalah setelah tarawih atau pukul 21 waktu Indonesia Barat ataupun juga setelah sahur atau sekitar pukul 5. Nah, kemudian juga tadi ada peningkatan jumlah pemudik, ini diprediksi bisa terjadi hari ini maupun juga sampai besok. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Abel Insani melaporkan dari Simpang Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Breaking News Kompas TV, saudara, kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Ikuti informasi hiruk-pikuk masyarakat menyambut Hari Yang Fitri. Di Jakarta, Masjid Istiqlal salah satu lokasi yang menjadi tempat perayaan malam takbiran jelang Lebaran. Jalani malam takbiran dan melangsungkan perjalanan mudik ke berbagai daerah, mengunjungi sanak keluarga. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi kendaraan saat malam takbiran. Dalam Breaking News, puncak arus mudik dan malam takbiran, Selasa 9 April, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Jika kita mau masuk nominasi surga buat kamu dengan berbakti orang tua, maka pergaulilah kepada keduanya fidunya untuk urusan duniawinya ma'rufa dengan cara yang baik. Jadi kalau kita kepengen anak kita baik, kitanya dulu nih, baru anak-anak kita menegakkan sholat. Sholat itu kan adalah yang agama. Kalau udah sholatnya benar, insya Allah ahlaknya bagus. Kalam Hati, Minggu 7 April, pukul 1 siang di Kompas TV. Breaking News Kompas TV kembali kami lanjutkan, saudara, dan kali ini kita akan pantau bagaimana situasi di Tol MBZ. Sudah ada bersama kami jurnalis Kompas TV, Gracia Adur. Gracia, bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan atau di Tol MBZ saat ini? Kalau
Kalau di siang hari ini, arus lalu lintas di tol layang MBZ tepatnya di kilometer 48 ini ramai lancar, saudara. Nah, kalau diprediksi memang banyak kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah atau Jawa Timur ini sudah melakukan perjalanan di pukul 5 pagi atau setelah sahur. Okta dan juga saudara. Nah, kalau saya gambarkan situasinya saat ini di belakang ataupun di layar kaca Anda, ini memang sifat kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas di tol layang MBZ sifatnya situasional. Nah, kalau yang Anda lihat di layar kaca, ini kendaraan melintas dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Artinya, arus lalu lintas di tol layang MBZ selama 5 hari saya bertugas saat ini di jam sekarang, ini selalu kondusif dan tidak terlihat adanya kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan 4 hari sebelumnya, itu memang kendaraan ini melintas dengan kecepatan yang variatif. Nah, kalau di kecepatan 40 km per jam, ini biasanya terjadi di jam-jam menjelang buka puasa. Seperti itu, karena banyak pengendara yang sudah mulai untuk melakukan buka puasa di rest area terdekat. Nah, tapi kemarin di tanggal 6 April ini berbeda situasinya. Kemarin ini tumben Okta dan juga saudara bahwa di jam-jam menjelang buka puasa ini tidak terjadi kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas, tapi lalu lintas ini sangat lancar dan kondusif. Nah, kemarin di tanggal 6 April, Okta, itu terjadi beberapa hambatan. Di kilometer 37 ini sempat terjadi kemacetan di jalur bawah tol layang MBZ. Kemacetan ini terjadi karena di tol layang MBZ ini sempat ditutup oleh petugas jasa marga dan juga kepolisian karena ada kendaraan yang mogok seperti itu, sehingga kemarin sekitar pukul 7 pagi ini tol layang MBZ ini sempat ditutup selama 20 menit karena PT Jasa Marga ini melakukan penderekan untuk kendaraan yang mogok di tol layang MBZ. Nah, kenapa keputusan itu diambil? Supaya di tol layang MBZ ini tidak terjadi adanya kecelakaan beruntun seperti itu. Sehingga kemarin ini sempat ditutup sementara sekitar 20 menit sehingga kendaraan ini dialihkan ke jalur bawah, yaitu di bawah tol layang MBZ. Tapi karena dari Jasa Marga ini cepat melakukan antisipasi sehingga kemacetan ini sempat terurai dan tol layang MBZ kemarin cepat dibuka seperti itu. Nah, itu hambatan pertama. Yang kedua, kemarin itu sempat terjadi kemacetan di jam-jam sekarang karena di rest area kilometer 57 itu sempat ditutup oleh petugas kepolisian. Mengapa? Karena banyak pengendara yang melakukan istirahat lebih dari menit yang ditentukan, lebih dari 30 menit, sehingga terjadi penumpukan di rest area kilometer 57 sehingga pengendara yang ingin beristirahat ini dialihkan ke rest area selanjutnya. Nah, ini Okta dan juga saudara yang perlu diperhatikan kepada pengendara kalau ingin beristirahat ke rest area, tetap memperhatikan waktu, yaitu hanya dibatasi 30 menit saja. Jadi kalau beli makan cukup drive-thru saja, terus langsung melanjutkan perjalanan lagi agar tidak terjadi penumpukan di rest area dan tidak terjadi kemacetan dan ataupun kepadatan di arus lalu lintas khususnya di tol layang MBZ. Sampai hari ini informasi yang saya peroleh dari Jasa Marga, kemudian dari pihak kepolisian yang juga berjaga di tol layang MBZ di kilometer 48 situasinya kondusif, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan, arus lalu lintas lancar. Kemudian pengendara ini juga bergerak di kilometer ataupun dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Nah, biasanya terjadi kemacetan itu kalau di kilometer 37 karena di situ sudah ada penyempitan, karena baru di situ terjadi kontraflow di kilometer 37 sehingga kalau misalkan saudara ini melintas dari arah kilometer 37 atau dari arah Jakarta menuju ke tol layang MBZ, memang di situ terjadi sedikit kepadatan karena pembukaan kontraflow memang terjadi di kawasan kilometer 37 seperti itu. Tapi meskipun sedikit macet di sana, tapi pas udah sampai di tol layang MBZ ini sudah mulai terkendali, sudah kondusif. Okta.
Baik, situasinya masih cukup lancar saat ini. Tadi dilaporkan oleh Graciado, tapi tentunya Anda harus memperhatikan bagaimana kecepatan kendaraan Anda di tol MBZ. Terima kasih jurnalis Kompas TV Graciado atas laporan Anda. Dan berikutnya saudara, kita akan pantau bagaimana situasi di Terminal Kampung Rambutan bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata. Ya, Renata, selamat pagi. Bagaimana situasinya kalau saat ini di Terminal Kampung Rambutan? Kalau tadi kami sempat lihat ramai sekali, padat sekali di sana. Untuk saat ini seperti apa? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Sampai saat ini memang semakin siang semakin ramai. Kalau berdasarkan data terbaru yang kami dapatkan, ini dihitung dari 10 hingga 5 hari sebelum Lebaran atau persisnya dari tanggal 31 Maret sampai 6 April kemarin, yang dimana akumulasinya ini sudah mencapai 10.569 penumpang dengan menggunakan 789 bus. Ini yang sudah berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Khususnya untuk data kemarin, misalnya Okta dan juga saudara, yakni tanggal 6 April kemarin, yang dimana ini sudah ada 3.111 penumpang dan 168 bus yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Diperkirakan ini puncak arus mudiknya ini jatuh pada tanggal 6 dan juga 7 April hari ini. Jadi kita akan melihat bagaimana kemudian lonjakan yang akan terjadi pada hari ini. Karena memang untuk data per hari ini masih diproses, masih diakumulasi oleh pihak Terminal Kampung Rambutan. Ini biasanya baru akan diupdate pada pukul 11 siang nanti. Dan juga, Okta dan juga saudara, kita ketahui ini memang untuk Terminal Kampung Rambutan juga banyak destinasi yang bisa dituju ya. Misalnya ini ada yang ke Jawa Barat, Sumatera, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dan semakin siang hingga menuju malam ini akan semakin ramai. Dan juga Okta dan juga saudara, yang bisa kami sampaikan, memang untuk Terminal Kampung Rambutan ini menyediakan sejumlah fasilitas begitu ya. Misalnya ada posko kesehatan, posko keamanan, kemudian juga ada posko pengaduan pungutan liar atau pungli. Jadi masyarakat ataupun calon penumpang yang akan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ini bisa memanfaatkan sejumlah posko-posko yang tadi saya sudah sebutkan. Dan juga yang terpenting, Okta dan juga saudara, kita ketahui sepanjang arus mudik ini tentu memerlukan kerja yang baik gitu, yang sinergi antara pihak terminal, kemudian juga dari penyedia transportasi, misalnya dari pihak driver, dan juga kendaraannya ini juga harus dicek secara berkala. Jadi memang di sini juga sudah disediakan posko kesehatan untuk driver ataupun supir bus yang akan berangkat. Ini kemudian akan dicek kesehatannya, kemudian juga akan dilakukan tes urin untuk mengetahui apakah supir ataupun driver ini layak untuk berangkat. Dan kemudian juga tidak hanya dari segi manusianya, ini juga tentu kendaraannya juga diperiksa, yang dimana untuk di sini juga disediakan pemeriksaan rem cek bus, yang dimana ini terdiri dari 4 tahapan. Kemudian ada beberapa hal ya tentunya yang akan diperiksa, misalnya rem, kemudian dari segi lampu, dan ini tentunya harus dipastikan agar aktivitas mudik yang akan dilakukan oleh calon penumpang ini berjalan dengan lancar. Kita ketahui tadi sudah saya sampaikan bahwa pada hari ini merupakan puncak arus mudik untuk Terminal Kampung Rambutan. Nanti kita lihat lagi bagaimana kemudian perkembangannya. Okta. Ya, Renata, kalau ini kan karena hari ini menjadi puncak arus mudik. Nah, dari perusahaan otobus, adakah penambahan armada bus untuk melayani seluruh penumpang ataupun pemudik ini, Renata? Ya, kalau berdasarkan informasi terakhir yang kami ketahui, memang belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa tiketnya ini akan habis. Jadi yang berarti ini armadanya juga masih disediakan dalam taraf normal. Memang kalau kita melihat dari keseluruhan di DKI Jakarta, ini yang paling ramai adalah Terminal Kalideres. Jadi untuk di Terminal Kampung Rambutan sendiri ini masih berjalan cukup normal, belum terlihat adanya peningkatan yang terlalu signifikan kalau mengutip dari yang kemarin disampaikan oleh pihak Terminal
Kampung Rambutan ini belum sampai 70%, tapi kita pantau bersama-sama untuk hari ini nantinya kenaikannya seperti apa, karena untuk data per hari ini juga masih dalam proses akumulasi oleh pihak terminal Kampung Rambutan. Ini biasanya akan dirilis pada pukul 11, jadi kita masih tunggu dan pantau, tetapi untuk jumlah armada, kemudian jumlah tiket ini masih dalam taraf normal begitu ya, belum ada istilah ludes begitu, belum habis begitu tiketnya. Jadi masih dalam kondisi yang normal, belum ada penambahan armada. Okta. Baik, jadi masih bisa bagi pemudik ataupun juga masyarakat yang ingin menaiki bus dari Terminal Kampung Rambutan untuk secara go show, tapi tentu harus diperhatikan bagaimana tadi kesiapan maupun juga situasi di ataupun fasilitas juga di Terminal Kampung Rambutan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo atas laporan Anda. Saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri. Selamat menyaksikan program Kompas TV berikutnya. Saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 1 Syawal tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Fitri. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia.